Qobla di mana ya? Ente artinya begini. Allah selesai masalah takdir ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu sudah selesai semua. Termasuk nasakh mansukh itu sudah selesai dulu. Bahwa nanti Allah akan menurunkan resep yang ini, nanti kalau sudah selesai kira-kira maka Allah ngasih resep yang baru. Begitu. Seperti nikah mut'ah misalnya ya. Nikah mut'ah itu kan diperbolehkan oleh Rasulullah pada perang Khaybar. Ya, nikah mut'ah, kawin kontrak, kawin cuma seminggu. Dulu diperbolehkan oleh Rasulullah itu dalam 3 hari. 3 hari diperbolehkan karena saat itu sahabat ikut berjihad bersama Nabi di luar negeri, di luar kota. Jadi wajar unsur kemanusiaan dalam diri kita ingin berkumpul dengan istri. Nah, sehingga Rasulullah ngasih yang namanya keringanan, dispensasi. Itu pun hanya berlaku 3 hari, setelah itu dihapus selamanya. Kira-kira begitu. Monggo, ada yang mau ditambahkan teman-teman? Belajar aja. Terus satu lagi Ustadz, perkara tentang ayat persusuan tadi, syubhat yang paling besar yang sering mereka lemparkan juga kan adalah menyusui orang dewasa. Mungkin Ustadz bisa bahas itu juga di sini Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, menyusui orang dewasa seperti kasus sahabat itu ya. Kayaknya mereka bawa kasus Suhaila Ustadz. Ya, itu yang pertama. Itu kan khususiyat, khusus kasus Suhailah saja. Tidak semuanya kan. Setelah itu apakah ada yang mempraktekkan? Kan tidak ada. Yang kedua, lafal dari Rasulullah, susuilah dia. Lafal susuilah dia, ya, ketika Rasulullah mengatakan susuilah dia, maka tidak langsung berarti disusui langsung dari dadanya, bukan. Karena Suhailah tahu Rasulullah itu hukumnya sangat ketat. Bayangkan Rasulullah mengatakan lebih baik kepala kita dihantam dengan batu dan jarum daripada harus saling bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Bayangkan. Rasulullah di sisi lain mengatakan lebih baik kepala kita dihantam dengan batu dan jarum yang sangat panas daripada tangan ini menyentuh wanita yang bukan mahram. Berarti hukum susuilah dia dipahami oleh sahabat bisa jadi ditaruh di wadah yang tidak melanggar syariat Rasulullah yang lain. Begitu saudara, gitu unik. Masya Allah ya. Jadi teman-teman di bawah yang mau bertanya silakan, syubhat-syubhat kita. Saya lebih pengen dengerin kajian Ustadz Wafi aja di sini karena kalau saya kadang menjelaskan itu, teman-teman saya khawatir saya mentafsir dengan akal, maka saya butuh kalam ulama gitu. Jadi terkadang saya konfirmasi dulu ke Ustadz Wafi atau Ustadz Alif atau Ustadz Alwan kalau mau menjawab itu seperti apa. Itu etika menjawab kan Ustadz ya, nggak boleh menjawab dengan menggunakan akal sendiri teman-teman. Nah gitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, monggo syubhat-syubhat yang selama ini mungkin teman-teman dengarkan, silakan ditanyakan. Kalau aku cukup untuk saat ini tentang 3 itu karena itu yang selalu dibawa oleh orang-orang non muslim begitu. Mungkin ada yang ini ada evangelis ini Nindir mungkin mau. Ada tamu ini Aiter ini cowok cewek? Aiter Enggak nampak. Belum duduk kayaknya. Ini sampingnya Mahdaman. Enggak ada suara iya. dari tadi Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Gus. Sehat Gus? Aku mau tanya nih, sehat alhamdulillah. Aku dengar ini atsar yang aku dengar waktu kuliah kalau nggak salah ini. Ada atsar yang mengatakan begini. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Mau orang kafir, orang munafik, tetapi Allah menganugerahkan Islam ini hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Ini sahih nggak Ustaz? Saya sering dengar itu waktu kuliah ini dari dosen saya. Waduh, nggak tahu saya. Nanti saya cek dulu ya, Gus ya. Iya. Atsar ya. Atsar ya. Terus Atsar yang berarti kedua, perkataan sahabat berarti. ya. Terus yang kedua ini gini. Ini kalau nggak salah dari Ali radhiyallahu anhu. Kalau ini saya agak-agak lupa, mau diingatkan Ustaz ya. Jadi kalau kita lagi sholat mau khusyuk
ini nggak tahu nih, ini nggak tahu hadis atau apalah, acara dari mana itu aku nggak tahu soal kalau yang ini. Pernah dengar aja ceramah waktu khotbah Jumat kalau nggak salah. Jadi ada tips dari Ali radhiyallahu anhu itu kalau kita mau sholatnya khusyuk itu coba dipikirkan dan renungkanlah, kita ini, nama kita ini tertulis nggak di pintu sorga. Nah ini juga gimana Ustaz? Itu asar atau apa itu Ustaz? Hadis atau asar itu? Bau-bau kayak gitu itu doif kayaknya, tapi saya cek lagi lah nanti ya. Siap Ustaz. Itu yang saya dengar Ustaz. Ini moderator, ini tak jadiin moderator ya? Iya. Aku akan banyak sekali ini aja yang akan sering saya bawa dulu Ustadz, soalnya ini mau dijadikan untuk jualan minyak kemiri. Ustadz jangan lupa promosi ini ya. Apa sih menjual minyak kemiri? Minyak kemiri itu biar penumbuh rambut yang dalam proses kebotakan gitu. Saya bikin itu. Oh, Silakan Ai. ya monggo, ada yang mau Mas Daman Almantiki, tafadhol. Apa Pak Ustadz nggak dengar tadi lagi setting YouTube? Gimana Tat? Lanjut dulu Tat. Ayo Ustaz Wafi, nanti Bang Daman. Apa sih? Tadi gini loh, Nabi Muhammad itu manusia, jadi segala Ustadz, sesuatu. kalau saya jawab, Ustadz konfirmasi benar salahnya boleh nggak? Oh boleh monggo. Oke, bagus nih kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya ditanya tentang ini Bang Madia, ini saya lagi belajar juga ya. Justru di sini saya minta konfirmasi sama Ustadz Wafi cara memahaminya salah atau benar. Kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'an itu kan tidak dikena orang-orang yang soleh itu tidak diganggu ya. Bang Madia di mute dulu biar coba saya ini. Kalau saya nih cara menjawab saya. Memang Nabi Muhammad itu dijaga sama Allah, tapi ketika beliau kena sihir itu beliau kan tidak terganggu, maksudnya tidak ada implikasi buruk Bang Madia. Maksudnya kecuali ya ketika beliau kena sihir itu beliau demam panas, sakit, kesakitan, menderita, begitu kan, baru itu namanya kan terkena kematian. Kayak Yesus 3 hari kan mati tuh, akhirnya tuh takluk sama maut kan. Tapi kalau Nabi Muhammad kan beliau tidak apa-apa, justru beliau harusnya kan yang hebat itu gini Bang Madia, orang yang sudah disihir dan itu tidak apa-apa, orang yang sudah diracun dan itu tidak apa-apa, itu kan orang yang di luar nurul gitu loh. Pasti ada sesuatu dengan orang ini. Apakah Rasulullah itu tidak memasukkan racun sedikit pun ke dalam mulutnya? Sahabat melihat tanda bekas racun itu ada di bibirnya gitu loh. Artinya beliau ketelan, tapi beliau nggak apa-apa, baru hebat. Nabi Muhammad disihir, iya, tapi nggak apa-apa. Nabi Ibrahim kena bakar di dalam api, tapi nggak apa-apa. Nabi Yunus dalam perut ikan, tapi nggak apa-apa. Nabi Isa dikejar sama batalionnya Firaun, tapi nggak apa-apa. Ini yang dimaksud dengan orang soleh itu tidak akan terkena gangguan, bukan berarti tidak akan diganggu. Nah, ini cara saya mencoba menjelaskan menggunakan pendekatan pemahaman maksud dari terkena gangguan dan diganggu gitu. Maksudnya kalau terkena nih, saya kena tumbuh, artinya saya sudah bonyok, baru itu saya kena. Tapi kalau saya ditumbuh terus kemudian tangan orang itu sudah sampai di wajah saya tapi saya tidak merasakan apa-apa, itu kan artinya saya tidak apa-apa gitu loh Bang Madia. Itu yang coba Ustadz Wafi saya coba jelaskan ke Oten menjelaskan. Mungkin Ustadz Wafi kalau ada salahnya atau benarnya silakan diluruskan Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Boleh izin? Udah tahu nih. Ya tunggu dulu. Nah, silakan. Lanjut. Mas Media, kaitannya dengan ayat yang mana Mas Media? Ada ayat di Al-Quran itu kan, aku lupa ayat redaksinya gini, orang-orang beriman itu kan tidak bakal terkena sihir. Itu ada ayatnya, cuma lupa sama dia ayatnya. Cuma seperti itu redaksinya, orang-orang beriman soleh itu tidak bakal terkena sihir. Masa ada ayat kayak gitu? Bentar, bukan begitu diksinya. Diksinya bukan begitu Bang Madia. Iya, coba diksinya, gimana? bentar aku coba. Itu ya, aku pernah juga menjawab pertanyaan itu. Bentar aku carikan ayatnya. Yang kayaknya coba diulangi lagi diksinya tuh masa kayak gitu sih ayatnya? Bukan. Jangan pakai ayat itu Madia, gini aja. Ada di dalam Quran surat As-Saffat itu wassalamun 'alal mursalin. Keselamatan bagi para rasul. Kenapa Nabi Muhammad kena sihir? Nah, itu baru. Kalau ini ada
Lanjut Daman dulu Daman. Ini cuma nunjukin Ya, ayatnya aja. monggo Madaman. Ayatnya Ya. ini yang saya cari. Iya, iya. Kalau dari Daman sih berpegang ke arah bahwa Rasulullah itu kan panutan ya. Kita beribadah juga ikut Rasulullah. Dilupakannya Rasulullah juga menjadi mau'idah buat kita. Misalnya Rasulullah lupa rakaat salat dan segalanya itu agar menjadi jawaban terhadap kita. Sama seperti Rasulullah dikenakan sihir, apa langkah yang kita lakukan setelah terkena sihir? Makanya Allah mempercontohkan kepada Nabi Muhammad bagaimana ketika kena, jangan sampai manusia sekarang dalam hal mengikuti ketika kena sihir, maka dia akan datang kepada misalnya dukun dan segalanya gitu kan. Oh, iya. Ini artinya apa? Ini sudah dapat Mengharap ayatnya dikit, di Bang. QS2 ayat 102. Di QS2 Oh, ayat bukan 102. Al-Araf ya. Bukan Al-Araf 196 ya. Nah, di QS2 ya. Bukan. Di QS2 ayat 102 itu salah satu ya. Al-Araf boleh juga Al-Araf. Ayat 101 itu justru kalau surah Al-Baqarah justru itu tentang Nabi Sulaiman itu. Oh iya bisa. Oh ya. Coba yang Ini Al-Araf aja. ini yang dimaksud nih. Ini Ustadz Wafi nih ayatnya Ustadz yang dibawa nih sama Oten nih. Surah Al-Isra 47 dah. Enggak. Ini Ustadz. Ini diksinya Ustadz nih. Surah Al-A'raf ayat 197 kayak ini nih. Wa huwa yatawalla solihin gitu, dan dia melindungi orang-orang soleh gini tuh. Nah, ya betul lah. Nih. Tuduhannya parah banget. Berarti tidak beriman dong Nabi Muhammad. Waduh, kacau banget. Ini kan sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menolong. Justru kan ya itu seperti tadi sih penjelasan kamu Ustaz Wafi. Diselamatkan oleh Allah kan. Ya makanya diselamatkan Ini ya. saya baca referensi dulu. Monggo Mas Daman dulu. Ya silakan Daman. Ya kalau dari Daman yang seperti tadi, kita sholat kan ikut Nabi. Sama seperti saat Nabi lupa dalam sholat, kita juga ikut Nabi terhadap solusinya. Sama saat Nabi juga diizinkan untuk kena sihir ataupun di apa itu dimantapkan Terkait oleh Allah untuk syubhatnya ini kena sihir. Daman. Bukan maksudnya yang ditanyakan Bang Madi itu. Ya kan udah tinggal jawab bahwa Nabi itu manusia, kelar. Nabi itu manusia. Jadi adanya kelupaan pada Nabi wajar. Tujuannya apa? Untuk menjadi jawaban dan solusi buat kita. Nabi kena sihir menjadi solusi buat kita. Saat kita kena sihir, agar kita mengikuti saat Nabi kena sihir itu bagaimana? Jangan sampai kita mengharap ada kekuatan lain selain Allah. Yaitu dengan membaca kalimat-kalimat Allah, misalnya qala Musa majitu bisih innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Bukankah itu sebuah ayat maurudah terhadap apabila seorang kena sihir? Untuk menunjukkan apa? Kita jangan membantah bahwa Nabi itu adalah seorang rasul, seorang manusia biasa. Diwujudkan adanya kelahiran, namanya juga manusia. Diwujudkan adanya sebab kematian, namanya juga manusia. Disebut dimantapkan adanya kelupaan, tujuannya apa? Namanya juga manusia. Diwujudkan kelupaan agar kita nanti saat mendapati lupa sama seperti Nabi, kita pintar bersikap. Didapati kita kena sihir, pintar bersikap sama seperti Nabi. Makanya kita mengikuti Rasulullah. Itu yang Daman tahu. Izin. Aku ini kan Bang Naman pernah Rasulullah SAW itu sholat terus sholat lagi. Kecil suaranya. Iya ya. Aku pernah dengar baca hadis. Nanti Ustadz Wafi konfirmasi ini hadisnya sahih atau tidak. Tapi sahih kalau nggak salah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah sholat, kemudian sholat lagi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah tadi sudah sholat kok sholat lagi? Nah itu mengajarkan ternyata inti hikmahnya. Benar, itu hadis Zulyaden. Nabi pernah sholat entah zuhur entah asar, itu agak lupa ya, zuhur atau asar, dia cuma sholat 2. Setelah itu Nabi duduk di teras. Setelah itu Nabi sambung sholat. Nah, itu yang Daman ingat. Nah betul Pak ya. Sahih ya itu ya. Ada lagi itu yang mau menanggapi Ustadz, mau langsung Bang Madia, ada lagi Bang Madia. Bang Madia sudah Intinya jangan ke-trigger bahwa Nabi itu Tuhan. Triggerlah bahwa Nabi itu manusia. Jadi semua akan terjawab insya Allah. Iya, sebenarnya sih yang was-wasnya itu kan hujatannya itu, oh berarti Nabi Muhammad tidak beriman dong. Kan seperti itu kata dia. Kan mereka kan men-trigger begitu. Di Al-Qur'an kan orang-orang yang beriman itu kan tidak bakal terkena sihir dan segala macam. Bang Madia sebenarnya kalau ayat ini di universalkan, Tommy di mute dulu ya. Justru Nabi Ibrahim itu kan sudah saya bilang, Nabi Ibrahim termasuk orang soleh nggak? Nabi Yunus termasuk orang soleh nggak? Nabi Ayub termasuk orang soleh nggak? Tapi kan mereka mengalami ya, betul, kayak Nabi Ibrahim kan masuk di dalam api kan. Nabi Isa soleh nggak? Nabi Isa kan bahkan hampir dihabisi nyawanya. Tapi mereka kayak Nabi Ibrahim kebakar nggak? Enggak, kan Allah selamatkan.
Nabi Yunus mati enggak Allah selamatkan. Lah artinya mereka ini tidak soleh ya, karena mereka soleh makanya mereka diselamatkan gitu loh. Oh iya, betul betul. Nah, jadi pendekatannya yang paling pas begitu Umi ya. Pendekatannya mencontohkan dengan nabi-nabi yang soleh sebelumnya ya. Seperti itu aja paling pas gitu ya, mencontohkan. Pendekatannya Saya tuh khawatirnya gini Bang Madia, kalau kita itu menjelaskan ayat kita nggak boleh menggunakan kaidah berpikir sendiri, kita harus menggunakan kalam ulama Bang Madia. Tetapi Iya, Bang iya. Madia, untuk menjelaskan diksi terkena sihir gitu kan, Iya. atau apa ya istilah diksi bahasa Indonesia, itu boleh kita menggunakan kaidah bahasa gitu loh, kayak selama ini yang saya lakukan kan. Saya menjelaskan dulu kaidah bahasanya dalam bahasa Indonesia tuh maknanya apa. Nanti kalau seandainya Al-Quran nggak bisa kan, harus pakai bahasa Arabnya gitu loh. Tapi ketika mereka menuduh, oh kan berarti Tuhan, tapi Nabi kamu berarti nggak soleh dong. Loh kenapa? Tuh Nabimu kena sihir. Lah terus ada apa dengan Nabi saya setelah disihir? Kan nggak apa-apa kan? Apakah Iya, itu iya. saya sedang menjelaskan Al-Quran? Tidak. Tapi saya menjawab mereka, iya gitu loh. Karena mereka orang yang membutuhkan apa sebenarnya mereka itu membutuhkan jawaban dari kita yang sehingga nanti mereka bisa memframing gitu loh. Nah kalau saya Iya, termasuk betul. orang yang menghindari menjawab dengan berbagai macam kaidah supaya tidak berlanjut menjadi framing. Jadi saya ya udah Gini, tanyakan. ini saya dapat Silakan, Ustaz. ya, Silakan, saya Ustaz dapat Wafi. jawaban ya. Jadi begini loh. Kalau framingan Oten itu lemah sih, lemah banget kalau dikatakan oh berarti dia bukan orang soleh, orang beriman. Gimana sih, Al-Quran itu turunnya ke Nabi Muhammad, bukan ke siapa-siapa. Jadi dari awal sampai akhir itu keturunnya ke Nabi Muhammad itu, bukan ke Yesus, apalagi Matius, Markus, Lukas, Paulus. Dan bukan ya. Jadi itu kita sampingkan dulu lah framingan Oten itu, karena Oten cuma pakai terjemahan. Yang disusahkan itu begini nih. Fir'aun menuduh Musa itu adalah orang yang terkena sihir. Orang kafir menuduh Nabi Muhammad adalah mashuro, orang-orang yang terkena sihir. Kalau ternyata Nabi Muhammad pernah kena sihir, berarti betul dong tuduhan orang-orang kafir, Fir'aun, dan seluruh para nabi rata-rata tuduhan dari umatnya adalah mashur. Kamu ini adalah orang-orang yang terkena sihir, berarti betul dong tuduhan itu. Nah, cara menjawab itu yang seharusnya yang lebih penting, bukan jawab Benar ya. pertanyaan Oten ini apa, Oten ini berarti dia bukan beriman. Oh, di dalam surah An-Nisa ayat 115 sudah jelas itu, wa may yusyakikir rasul, barang siapa menentang Nabi Muhammad mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan tidak beriman kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempatnya di neraka jahanam. Itu gampang pertanyaan Oten itu. Yang cukup sulit itu bahwa Nabi Muhammad itu dituduh orang yang terkena sihir gitu loh. Contoh, kalau kita buka di dalam surah Al-Isra ayat 47, coba Uni, bisa nggak dibuka Al-Isra 47? Bisa Ustaz, bentar. Al-Isra 47 ya. Bentar. Al-Isra 47. Ini cara menjawabnya ya. Oke. Nih, Baca Uni. bentar saya lihat. Di sini kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Nah, wes, Nabi Muhammad dituduh laki-laki yang terkena sihir. Anggaplah Nabi Muhammad ini gak normal orangnya. Kalian ngapain ikut Muhammad? Dia itu loh orang yang terkena sihir. Coba lihat, dia kan gak normal tuh orangnya. Nah, dituduh seperti itu. Kalau Nabi Muhammad benar-benar kena sihir, berarti betul sangkaan itu. Atau nih, coba buka di dalam surah Al-Isra 101. Ini saya kasih tahu cara jawabnya selain ini, teman-teman. Al-Isra 101. Ya Ustaz. Al-Isra 101. Bentar nih. 50, 53, 56. 101. Oke ini. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa
9 mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Firaun berkata padanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Nah, ayat seperti itu banyak sekali dalam Al-Quran. Atau di dalam surah Asy-Syu'ara, innama anta minal mashurin, musakhirin. Jadi Sulaiman juga kan, Ustaz? Nabi Sulaiman bukan, deh. Enggak. Nah, jadi beberapa ayat menunjukkan bahwa dulu nabi-nabi itu pernah difitnah terkena sihir. Kalau sampai ternyata Nabi Muhammad benar-benar kena sihir, berarti sesuai tuduhan itu. Yang perlu kita garis bawahi, teman-teman, tuduhan kena sihir oleh orang-orang kafir itu kepada Nabi Muhammad bukan tuduhan sihir kepada penyakit, tapi kepada akidah, keimanan, dan pemikiran. Paham? Sampai di sini paham nggak, Uni? Oh iya. Ustaz, maksudnya Ingat ya, tuduhan kena sihir, Nabi Muhammad kena sihir, Nabi Musa kena sihir, itu adalah tuduhan kena sihir dalam hal pikirannya, karena anggapannya nggak normal, atau ajarannya, atau akidahnya yang kena sihir. Jadi Nabi Muhammad mewartakan tentang ajaran iblis. Nah, itu ya teman-teman ya. Bukan kena sihir seperti di Indonesia, ya, di dalam perutnya ada ada kawat, ada zat besi seperti paku dan lain sebagainya. Bukan. Tapi yang kena sihir Nabi Muhammad adalah pemikirannya. Terobsesi, tercampur dengan pemikiran iblis dan pemikiran sihir seperti itu, dan keimanannya. Maka dalam hal ini sudah tertolak ketika Labid bin Al-Aqsam, Labid yang menyihir Nabi kan Labid tuh. Yang menyihir Nabi namanya Labid Al-Aqsam. Ketika orang Yahudi itu mendatangi penyihir yang bernama Labid ini, lalu Labid ini diberikan beberapa keping uang untuk menyihir Nabi Muhammad. Yang disihir oleh Labid itu badan, bukan keyakinan, teman-teman. Kalau badan berarti termasuk penyakit. Nabi Muhammad langsung greges, sakit ya, langsung nggak enak badan. Kasusnya kayak di Indonesia lah, kalau kena sihir ya kayak panas semua, begitu. Kalau penyakit, semua nabi terkena penyakit. Semua nabi terkena penyakit, yang penyakit itu umum terjadi kepada manusia. Nah, ingat, yang disihir adalah badan Nabi oleh Labid Al-Aqsam, bukan pemikiran Nabi, bukan keyakinan Nabi, sehingga ajarannya melenceng, begitu loh. Sehingga qala Iyad, ada Qadhi Iyad mengatakan, fa dhahara bihadza anna sihra innama tasallata ala jasadihi. Sihir yang diarahkan oleh Labid kepada Nabi Muhammad itu berpengaruh kepada jasad badan Nabi, la ala tamyizihi wa mu'taqadihi, bukan kepada keyakinan Nabi, bukan kepada sesuatu yang spesial pada diri Nabi, bukan, tapi cuma badan. Kalau badan, maka para ulama juga mengatakan saunun Nabi sallallahu alaihi wasallam minasyayatin la yamna iradatuhum kaidahu, fa fi sahih anna syaitanan arada ayufsida alaihi salatahu fa amkanahu Allah minhu, fakadzalika as-sihr. Setan ingin merusak Nabi, Allah beri kesempatan hanya merusak kepada badannya. Misalnya Nabi nanti dijadikan demam, diganggu oleh setan sampai Nabi itu sakit agar Nabi meninggalkan sholat, begitu juga sihir, bukan tentang keyakinan dan pengajaran dan keimanan Nabi. Kalau tuduhan Firaun itu kepada Nabi Musa adalah keyakinan, sepertinya Musa ini orang yang kena sihir, ini ajarannya melenceng, ini pemikiran, itu mustahil terjadi kepada Nabi. Atau ketika Nabi Muhammad dikatakan, Muhammad, kamu ini kena sihir, kalian ini adalah orang-orang yang begitu Muhammad terkena sihir. Itu sihir seperti semacam mahabbah ya, kalau sekarang ya, ada cewek gak cinta kepada kita lalu kita sihir sekiranya dia menjadi cinta kepada kita. Nah, itu gak terjadi ke Nabi Muhammad, gak terjadi kepada para nabi.
Sihir semacam mahabbah itu awalnya gak suka menjadi suka, awalnya normal menjadi gak normal pikirannya, itu gak terjadi, itu yang mustahil terjadi. Sedangkan sihir yang dilakukan Labid bin Al-Asam adalah sihir yang menyebabkan Nabi sakit. Berarti kalau sakit hanya semacam penyakit. Kalau penyakit, maka itu terjadi kepada para nabi. Begitu kira-kira teman-teman, paham ya? Uni Ripa gimana? Paham nggak nih? Ya, terima kasih ya. Ini Paham, ada paham. satu lagi yang mungkin ini yang terakhir ya. Ada satu lagi yang posisi sering di framing itu masalah takdir ya. Ya, jadi kan Oten-Oten ini kan semakin memframingnya itu tuduhannya itu dengan takdir itu tadi. Oh, berarti Tuhan Anda mah dia tidak dia bilang tidak berkuasa nih, atau mau membuat takdirnya kan sudah ditakdirkan kami ini memang sesat, kenapa tidak membuat baik? Nah, itu gimana posisinya yang masalah takdir sih ini? Takdir. Lanjut, yang lain mungkin ada yang mau jawab. Oke, kalau ulama ahli kalam dalam kitab Jawharut Tauhid menjawab, likulli 'abdin kasbun kulifa bihi walakin lam tu'assir fa'arifa walaysa majburan wala ikhtiyara walaysa kullan yaf'alu ikhtiyara. Maksudnya karena sifat ikhtiar, contoh gini Bang. Ketika kita diberikan takdir dan udah dituliskan oleh Allah, buktinya kita nggak bisa lihat takdir kan? Artinya apa? Segala yang terjadi di muka bumi ini ikhtiar kita. Contoh antara sifat buruk, bunuh ataupun tidak. Dengan mudah kita tidak membunuh, tapi kita pilih bunuh. Maka segala yang kita lakukan dan kita pilih yang ada di muka bumi ini, dengan mudahnya kita bisa memilah dan memilih mana baik dan yang buruk. Tapi kita justru memilih segala ke atas keburukan. Jadi jangan salahkan Allah ketika udah menulis kita neraka. Bisa dipahami maksudnya? Jadi kekuasaan Allah itu saat memberikan takdir, dirahasiakan dan dibebaskan kita dalam memilih. Jadi kalau takdirmu adalah surga, ya buktinya apa? Di dunia kamu memilih ke arah kebaikan semua. Oh, buktinya Allah tuliskan takdir kamu neraka. Lah buktinya Allah berikan kamu kebebasan memilih, yang kamu pilih neraka semua. Jadi keadilan Tuhan saat itu, Allah tuliskan takdirnya di alam duniawi setelah tanjizih. Tanjizih hadis susah juga cara bilangnya. Setelah udah ada di muka bumi, setelah kemudian kita pilih sendiri. Jadi falaisa majburan, kita ini bukan bonekanya Tuhan ataupun segala sesuatu yang kita jalani ini dipaksakan. Contoh, baru yang namanya Allah Ta'ala tidak adil, Allah Ta'ala tulis kita neraka. Ketika kemudian Madia mau sholat, Madia nggak bisa karena udah ditulis neraka. Itu baru tidak adil. Ya. Terus apa namanya itu, Daman udah ditulis surga, mau minum misalnya minum minuman keras jadi nggak bisa karena udah ditulis surga, itu baru Allah tidak adil. Tapi sekarang kamu mau baik mau buruk kamu bisa pilih sendiri untuk menunjukkan apa? Ketika Allah tuliskan neraka, maka apa yang kamu pilih sendiri dalam muka bumi ini semuanya ke arah neraka, salah dirimu sendiri. Padahal dengan mudah kita bisa memilih ke arah baik dan buruk. Itu Bang Madia. Oh ya, jadi kuncinya belum diketahui ya. Kuncinya walaupun sudah Allah sendiri tetapkan itu, tapi belum diketahui ya, seperti itu jawaban Pak Anu. Kuncinya udah Allah tuliskan, kita masih bebas memilih di dalam bumi. Oh Bebas iya memilih iya. ke arah baik ataupun buruk. Kecuali setelah diberikan takdir, kita nggak bebas memilih. Kita dituliskan neraka, maka kita mau sholat aja nggak bisa, gara-gara udah ditulis neraka. Itu baru namanya Allah tidak kuasa, ataupun Allah itu tidak adil gitu. Oh ya, berarti poinnya kuncinya tadi bebas memilih ya, artinya takdirnya bebas memilih awal mulanya ya, seperti itu ya. Iya, memilih antara baik dan buruk. Oke lah kalau gitu, Madia pamit dulu ya kepada saudara-saudara semua di sini, guru-guru Madia ya. Madia pohon pamit, mohon doa ya, semoga kita semua dipanjangkan umur sampai nanti di akhir bulan Ramadan ya, Idul Fitri. Dengan ini Madia ucapkan selamat, mohon maaf lahir dan batin ya semua teman-teman yang ada di sini ya. Siapa tahu dalam hal ini Madia dalam berinteraksi dengan teman-teman Oten, juga teman-teman ada nonton Madia kurang bagus berdiskusi, bertanya jawab dengan Oten-Oten Madia, mohon maaf ya. Ini mungkin Madia sempatkan di sini dulu ya, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semua ya, Madia pamit dulu. Umi, terima kasih semua guru-guru Madia semua di sini. Ya, Madia jazakallah. ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Wafi izin monitor nggak Ustadz Wafi? Wah, nggak monitor. Ustadz Wafi. Iya, gimana Bun? Ya Bun. Boleh tolong baca WA-nya nggak Ustadz Wafi?
Oh, siap. Ntar ya. Makasih. Nggih, Bun, nggih, Bun. Ya, lanjut teman-teman. Ini sambil saya saya ulangi lagi ya tadi ya. Ini biar takut ada teman-teman yang kurang paham ya. Jadi sihir ya. Sihir itu ada macam dua teman-teman. Ada yang yufsidul badan, merusak badan, berarti penyakit. Ini yang penyakit ya, penyakit pada badan. Nah, sihir itu ada yang yufsidul akidah, merusak akidah dan pemikiran atau keimanan ya, yang merusak pemikiran atau akidah atau keimanan. Nah, sihir itu ada dua, ada yang penyakit, jadi penyakit kepada badan, ada yang merusak pemikiran, akidah atau keimanan. Yang mustahil terjadi kepada Nabi yang ini, yang merusak pemikiran, keimanan dan akidah. Ini yang mustahil yang terjadi kepada Nabi, karena kalau sampai Nabi bisa dirusak akidahnya bahaya. Dan tuduhan Fir'aun kepada Musa, tuduhan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad itu ini, yang tuduhan ini, dan itu mustahil terjadi. Sedangkan kasus Nabi yang disihir oleh Labid al-A'sam, yang di kasus sihir itu ini ya, Nabi itu disihir sehingga beliau terkena penyakit, istilahnya terkena penyakit, dimasukkan penyakit kepada diri Nabi sehingga beliau sakit. Ini yang kasusnya dalam hadis itu. Sedangkan yang dituduhkan oleh orang kafir, orang Fir'aun kepada Musa yang ini, dan ini tidak mungkin terjadi kepada Nabi. Begitu ya teman-teman ya. Artinya Nabi kena sihir itu nggak kayak kita misalnya Black Forest, nggak ada. Cuma fisiknya saja, nggak kena kepada ta'kulnya gitu. Ini ada tamu Ustadz di Komal, ada King Giant, Tomik, Depra sama Orlen. Mungkin kita sapa dulu Ustadz ya. Halo, King Giant, Muslim atau non Muslim? King Giant. Oke, saya turunkan ya. Oke, Tomik, Muslim atau non Muslim? Bang Tomik. Oke, izin saya turunkan ya. Bang Depra, Muslim non Muslim? Halo, assalamualaikum. Ya, Muslim non Muslim bang? Alhamdulillah Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ada yang mau ditanyakan terkait tentang syubhat ataupun ke Islam? Saya mau nanya ke Gus Wafi ya. Ini kan salah satu yang menyelamatkan kita dari siksa kubur itu kan salah satunya kan doa anak yang soleh ya. Nah, arti kata anak ini anaknya apa anak gitu loh. Soalnya kalau anaknya gimana dengan orang yang nikah nggak punya anak gitu, bahkan sampai meninggal gitu. Oke. Monggo Mas Daman atau Gus Sinat, tafadhol. Ustadz ini saya mah evangelis. Nah, Mas Daman mau dijawab? Apa tadi? Jadi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak cucu Adam mati kan semua amalnya terputus kecuali 3 kan? Iya. Salah satunya adalah wa waladin saleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Berarti kalau dia mati dalam keadaan jomblo seperti Yesus disalib dalam keadaan jomblo, berarti yang anak ini nggak berlaku berarti ya, gitu.
Iya, anaknya nggak berlaku, tapi doa-doa daripada Ikhwanul Muslim kan berlaku. Buktinya, contoh gini, itu disebutkan, kita harus tahu dulu ya, general daripada hadis dan Al-Quran, bahwa al-kullu hukmuna alal majmu'i kakullu zaka laysa za wuku'i. Ada kadang sifat general daripada hadis ataupun Al-Quran itu sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Nah, jadi daripada hadis tersebut, contoh gini, sholat jenazah, bukankah itu semua damir yang kita baca, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, di mana kondisi mayat itu ada di dalam kubur. Apakah doa itu sampai? Sampai. Jadi kita masih punya ikhwanul muslim yang akan kemudian mendoakan kita. Itu aja. Jadi yang anak tadi tidak berlaku, masih kita kan masih punya saudara-saudara muslim yang akan mendoakan jenazah kita. Buktinya sholat jenazah aja pahalanya sampai, sedangkan orangnya udah jadi mayat. Ya kan? Nah, gitu, Pak. Kan Mbak Depara ada lagi yang mau ditambahkan? Ini ada yang aku turunkan dulu Ibu inginnya ya. Gitu Bang ya. Jadi termasuk sedekah jariah itu yang bisa mengalir itu yang diperbanyak kalau abang mati dalam keadaan jomblo. Karena ada ulama kita yang meninggal dalam keadaan jomblo kan Ustaz. Banyak, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, banyak. Imam Nawawi ya. Satu lagi, tapi mereka jomblo karena fokus ilmu nih, beda sama Daman nih. Jomblo karena Ahmad Daman Huri juga mati jomblo, ya kan? Meninggal jomblo. Iya, tapi bedanya ulama dulu kan perharinya itu ngarang kitab, mereka itu perharinya itu ilmunya banyak. Kalau Mahdaman jomblo karena memang nggak nemu, bukan karena Daman jomblo sibuk ngonten Ustaz. Karena memang belum nemu gitu loh. Kemarin belum bisa biayain anak orang. Nanti kalau udah bisa udah nikah kok. Nah, Ustadz izin Ustadz nih mau ada pertanyaan sedikit. Ya, Mana yang kita lebih prioritas ngasih makan anak yatim atau ini tadi amal jariah tadi. Amal jariah kan termasuk karpet masjid, Al-Qur'an atau apa itu. Sementara uangnya pas-pasan umpamanya gitu. Gini Bun. Ada nggak? Gini Bun. Jadi kita harus bisa mengaudit sesuatu yang lebih penting. Apa gunanya masjid kalau umat Islamnya kelaparan, kan begitu? Iya. Apa gunanya karpet kalau jamaahnya itu kelaparan dan lain sebagainya. Jadi lebih penting mana? Bagi saya lebih penting ngasih makan orang. Bahkan kata Syabul Qadir Jailani, ada riwayat itu begini, ngasih makan orang yang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Bayangkan, ngasih makan orang lebih baik daripada membangun 1000 masjid gitu. Nah sekarang penting mana ngasih makan orang dengan ngasih pada perjuangan, misalnya kayak Bunda Mila. Apa gunanya orang-orang kenyang tapi ilmu agama mati misalnya? Itu diaudit lagi nanti Bun. Makanya kalau kita baca kitab fikih, bersedekah kepada santri misalnya, atau kepada orang-orang yang berjuang dengan agama dan dia fukoro, bukan kaya ya, fukoro, dia fakir, dia miskin, itu jauh lebih utama daripada kepada anak yatim dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia memperjuangkan agama Allah. Itu kalau kita audit gitu. Tapi kalau ustadznya kaya ya jangan Bun, cari yang fukoro. Kadang gini Bun, saya lihat sekarang orang yang ada di pinggir jalan, di perempatan jalan ya, itu penghasilannya lebih banyak dari kita itu. Itu sehari kadang 200 sampai 300 ribu itu Bun, yang ngamen itu sehari itu bisa ratusan ribu itu. Iya. Ada masanya kata Nabi, suatu saat kita akan bingung mau sedekah kepada siapa. Karena kenapa Nabi kok bilang begitu? Ada masanya nanti kita akan bingung sedekah kepada siapa. Karena orang itu sudah kaya semua. Maksud kaya bukan perspektif kita. Kalau kita kan perspektifnya kaya itu harus punya Alphard, harus punya Lamborghini, bukan. Di dalam perspektif Islam, kaya adalah orang yang cukup dimakan untuk setiap hari dan dia punya tempat tinggal, itu sudah kaya. Bagi standar umat Islam, begitu Bro. Iya. Ya udah, terima kasih Ustadz, jelas jadinya. Belum kaya berarti Ustadz, belum punya rumah, ini gimana Ustadz? Gus Yunatan itu punya rumah tapi gak punya parkir mobil, beda ya.
Saya kok nggak di follow sama Ustadz. Nah ini Bang Nandar nih. Ih, gimana Gus Yonatan? Saya Perasaan paling udah di berteman atas, deh. follow Bunda Oh, Mila, ini- tapi Oh, Masya Allah, ini akun ke saya banyak Bunda Mila, sebentar. Saya nggak ngeh, sumpah. Soalnya kita berteman. Oh, ini akun berapa saya? Siap, Bunda. Akunnya Mohon maaf. Gus Yonatan Nandar banyak, Bun. iya. Akun saya banyak. juga Ini banyak. akun keberapa ini? Ini Saya pernah akun. sampai 7. Saya 7 aja lah. Saya mah akunnya sampai Saya 12. aja 2 sampai sekarang. Nah, hebat tuh. Ayo Evan Villa 2000, masa yang follow narasumber di atas cuma 900. Nanti kita bagi-bagi hadiah loh. Uang cash ya, bukannya bukannya Masya apa. Allah, keren Bunda. Mudah-mudahan doain aja. Yang Di penting follow saya teman-teman bisa- ya. Jadi yang ada di atas ini di follow biar kayak Bunda Mila itu sering beliau itu bagi-bagi rezeki kepada teman-teman saya, bagi-bagi ilmu, Unirifah, bagi-bagi kemiri, Gus Yonatan Nandar, bagi-bagi Roh Kudus, Mas Daman, bagi-bagi apa Mas kalau Mas Daman? Bagi-bagi nasib, bagi-bagi nasib. Bagi-bagi hasil. Orlen, bukan Oten. Assalamualaikum. Ya. Tunggu dulu ya Mas Zen ya. Waalaikumsalam. Orlen, ada yang mau disampaikan Mas Orlen? Gak ada ya. Ya Mas Zen, ada yang mau disampaikan Mas Zen? Mau nanya satu pertanyaan, Sat. Apa tuh? Saya sebagian udah belajar. Cuma mau dengar jawaban dari Ustadz tentang kalam lafzi sama kalam zati. Kalam lafzi itu yang ada di kertas itu, yang ada di mushaf. Mushaf itu kalam lafzi. Kalau kalam nafsi yang ada pada diri Allah, yang menjadi sifat Allah yang kekal dan abadi itu. Gitu, Mas Zen. Oke, siap, Sat. Izin turun, Sat. Rujukannya ada di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Syarhi Jauharit Tauhid Imam Ibrahim Al-Baijuri. Bisa dicek. Itu tulisannya kalam nafsi, bukan kalam zati ya? Iya, kalam nafsi, kalam zati. Nafsi kan zatiyahnya kan yang ditanyakan kan. Nafsi kan dirinya, diri Allah itu kan. Zati kan sama personaliannya. Apa bedanya? Begitu ya. Oke, Siap, Ustaz. aku lagi bertanya Ustadz. Ini ada pertanyaan yang muncul di benak aku dan di benak beberapa orang nih Ustadz terkait tentang lintas agama. Kita kan berdebat gini nih Ustadz, ya kan? Tiba-tiba ketika saya berdebat, saya kan menyakiti hati Oten tuh karena saya ada di antaranya saya memaparkan kebenaran yang mereka tolak karena bertentangan dengan doktrin agama mereka. Ada kalanya mereka sakit hati karena memang mereka merasa terhina gitu. Ada kalanya memang mereka tersakiti karena mungkin lisan saya terlalu tajam, membuat mereka terkejut. Selama ini mereka percaya Tuhannya Tuhan, tiba-tiba apa mereka nanti menuntut di akhirat itu saya terhakimi Ustaz. Maksudnya ketika di yaumil hisab saya membuat mereka tersakiti, ya kan? Lalu mereka mengadu nanti, ya sudah ini si Rifa ini juga mulutnya kan menyakiti hati saya. Masa dibilang Tuhan saya jomblo, masa dia bilang Tuhan saya meningsoy, masa dia bilang Tuhan saya naik keledai kayak anak kecil gitu kan. Terus kan mereka sakit hati itu Ustaz. Terus kalau mereka ngadu sama Allah kan, walaupun nanti kan di yaumil hisab kan kita dihakimi tuh, saya gimana nanti itu Ustaz? Menurut Ustaz, menurut agama kita gitu. Tenang Uni, nanti Allah akan langsung bertanya itu ke Nabi Isa. Gimana Nabi Isa? Ya benar Uni Rifa lah, memang saya kayak gitu kok. Nah, tewas mereka. Artinya gini Ustaz, poin pertanyaan saya itu apakah orang kafir ketika meminta keadilan kepada Allah, mereka kan didengarkan karena padahal mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah. Tapi kan saya baca dalam Al-Quran kan memang manusia kan akan diizinkan nanti itu mereka berbicara gitu. Atau Itu biasanya diizinkan. itu zalim Uni. Kalau zalim, iya. Jangankan ke manusia Uni zalim ke hewan aja, nanti hewan itu punya kesempatan balas dendam Uni nanti. Nah terus saya perlu nggak minta maaf sama Oten tuh di dunia ini karena mereka sakit hati dengan kebenaran ini? Nggak perlu kan Ustaz? Nggak perlu. Tapi kalau menghujat,
menghujat Tuhan orang lain, itu minta maafnya ke Allah. Karena hujatan unik, mereka akan menghujat balik kan, akhirnya Allah. Nah itu yang saya takutkan. Nah terus kalau saya ngata-ngatain muka Edi jelek banget padahal itu kenyataan tuh gimana? Nah itu gak boleh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Astagfirullah. Nyerang pribadi kayak Joseph itu ya, saya dikatain pengangguran sama dia, nyerang pribadi itu nggak boleh, karena rezeki dan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini desain dari Allah. Kalau gitu Desainnya Ustadz dari titip Allah. ya Berarti nanti kan- kalau Ustadz diskusi sama si Edis, bilang sama dia, aku minta maaf karena ngatain mukanya jelek gitu ya. Jadi jangan bilang jelek Uni, tidak ganteng gitu loh. Tapi aku sering Ustadz, jujur aku bilang, aku cuman berpikir kan, mereka kan sakit hati tuh kan, pokoknya aku dibilang jelek sama si Ripa gitu kan. Jadi kalau kita menyakiti hati kan mereka sakit hati tuh. Aku cuman itu aja yang kepikiran sama. Aku pernah nangis itu Ustadz, pernah nangis karena aku pikir begini, apakah kiamat itu terbentuk gara-gara aku ya Allah? Apakah salah yang aku selama ini berdebat gitu? Bukan berarti aku takut ya Ustadz ya, karena aku yakin yang aku ucapkan itu kan berdasarkan apa-apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Toh aku nggak pernah memulai kan Ustadz. Cuman karena mereka lihat kita berdebat, padahal kan gini, yang kurang ajar kan Sophie Kutul tuh. Yang kurang ajar tuh si Tanpa Ragi. Tiba-tiba kita kan mengcounter Tanpa Ragi Sophie Kutul. Nah muncullah anak-anak ini yang gak ngerti apa-apa. Dilihat dia kita yang jahat. Mereka malah jadi penghujat. Nah itu kita nggak sih jadi asbab mereka menghujat Ustadz? Ya nggak boleh Uni. Jadi kita itu menghujat itu nggak boleh. Apapun alasannya kita menghujat gitu nggak boleh. Nggak boleh menghujat itu. Kadang kita tidak sadar terlalu semangat berdebat sampai menghujat Tuhan, bahkan menghujat pribadi kan, kayak Joseph ke saya itu kan dihujat pribadi kan. Nah itu tidak boleh. Jadi intinya nanti kita tetap harus berhati-hati berdebat Ustadz ya. Jangan bilang jelek lah. Kalau jelek kan kita meremehkan desainan dari Tuhan kan. Iya. Bisa. Jadi Mas Edis, kamu hampir ganteng gitu. Atau boleh nggak kayak gini Ustadz, Edis kamu nggak enak dilihat, itu saya salah nggak? Kalau dia sakit hati, jadi pakai bahasa-bahasa yang nih, yang kalau tidak enak dilihat kan nggak enak kan, gitu loh. Karena Mas Edis sendiri kan nggak pernah ganti bajunya selama 1 tahun, kan nggak enak kan kita ngomongnya. Jadi hampir ganteng gitu. Atau nanti gini aja deh, aku sebelum meninggal titip sama Ustadz Wafi ya, Edis, Uni Rifa minta maaf gitu karena ngata-ngatain mukamu padahal itu kan ciptaan Allah gitu ya Ustadz ya, titip ya. Saya mau selesaikan di dunia sebelum nanti dia ngadu-ngadu di akhir, walaupun gak didengerin kan karena dia kan kafir gitu. ya gitu, hampir ganteng gitu. Hampir ganteng kan aslinya kan mengarah kepada tidak ganteng. Kalau sudah tidak ganteng berarti jelek. Tapi kan bahasanya halus nih, hampir ganteng gitu loh. Jadi bahasanya diperhalus gitu. Contoh, ya ganteng dikit dalam hati bilang jeleknya banyak gitu, jangan. Ya, intinya kita hati-hati ya Ustadz ya. Atau mungkin gini Ustadz kasih tausiah bagaimana berdebat dan diskusi yang baik lah buat kami para apologet ini. Ya jadi begini, Rasulullah itu jarang dakwahnya itu secara verbal nih. Dakwah secara verbal itu apa namanya itu ya, dapat membuat orang berubah itu hanya 20%. Verbal itu maksudnya secara ngomong gini ya, ngomong-ngomong kayak di Komal ini sebenarnya hanya 20%, tapi harus ada, wajib ada gitu loh. Rasulullah itu rata-rata dulu dakwahnya itu bukan dengan verbal, tapi langsung praktek gitu loh. Ketika beliau berdagang, beliau jujur gitu. Ketika beliau dititipi amanah misalnya. Jadi Rasulullah itu lebih ke praktek. Contoh dulu waktu Piala Dunia ada di Qatar nih, berapa ratus orang yang masuk Islam itu kan? Iya. Yang waktu Piala Dunia ada di Qatar, kemudian Qatar ini menunjukkan keislamannya, cara menyantuni mereka begini begitu, langsung ratusan orang. Bukan hanya ratusan, bahkan kayaknya ribuan itu yang masuk Islam kan itu kan. Nah, gimana Gus? Banyak itu. Iya banyak. Berarti kan dakwah secara praktek itu memang lebih maksimal, lebih efektif begitu, lebih efektif. Makanya Nabi jarang
pernah kita lihat Nabi sering ceramah? Kan enggak kan, jarang Nabi ceramah itu. Ditanya malah sering Ditanya, menjawab. Jadi kepribadiannya yang sudah menjadi contoh kalau Nabi itu. Nah, kita karena kita ini makhluk berdosa, kita banyak dosanya, banyak salahnya, banyak luputnya. Pakai praktek kita susah. Sehingga ketika kita pakai praktek susah, kita pakai jalur lain menyampaikan. Minimal sudah pernah disampaikan. Mau nggak mau, terserah. Yang penting sudah menyampaikan gitu nih. Insya Allah. Ya, jadi saya tetap walaupun sudah 6 tahun kurang lebih Ustadz ya, saya berdiskusi lintas agama ini, tapi semoga Allah selalu perbaiki akhlak saya lah ketika debat. Kadang nggak terkontrol Ustadz, ketemu yang uten-uten yang maksimum botol gitu Ustadz. Jadi kayak padahal udah ya Allah sabar kayak tadi itu 2 orang tuh. Masa dia bilang kayak gini? Dia bilang hukum Taurat itu dibatalkan tapi tidak ditiadakan. Coba menurut Ustadz saya kalau ngamuk tuh kira-kira normal nggak? Atau gimana? Atau saya diamkan? Oh ya udah gitu aja. Nah, la ilaha illallah. harus kita akui sifat Uni itu hampir sabar. Ya, Hampir. Uni itu punya sifat hampir sabar. Uni hampir sabar Uni. Udah Mila, jangan diperkuat Bun. Jadi hampir sabar. Jadi memang wajar Uni, wajar. Saya memaklumi. Kalau saya belum sabar. Tapi ini menjadi enggak, ini memang gini Bunda Mila, kita kan semua kan para pendebat ini kan mohon maaf ya, saya tidak menjustifikasi saudara kita yang lain nih yang berdebat. Kalau Bunda Mila lihat itu ya, tidak semua dari kalangan mereka tuh yang memang asatis ya. Kalau asatis tuh hanya beberapa orang saja, mungkin kita bisa sebutkan namanya. Ada di antara kita yang berdebat itu ada yang mu'alaf, ada yang bahkan mohon maaf ya, saya tidak tahu kita kapasitasnya, membuka komal kemudian naikin oten kemudian bertengkar gitu kan, atau berdebat. Dan kalau saya sendiri memang berproses. Saya dulu awalnya berusaha sesabar mungkin. Waktu saya pertama kenal sama Ustadz Wafi itu saya hindari untuk mengcounter mereka, atau saya coba untuk menjawab saja, karena bahkan saya akui saya kalau tak bisa jawab saya nggak jawab ya, saya bilang, karena justru pertanyaan kamu jadi ilmu bagi saya. Tapi lama-lama semakin kesini saya lihat nauzubillah min dzalik, teman-teman Kristen ini semakin akut gitu loh, semakin parah, dan tentu emosi pun ini gitu kan. Cuman saya mau di sini kita sama-sama saling mengingatkan kalau Ustadz Wafi kan punya kapasitas, kalau saya kan tidak berhak untuk memberikan nasihat kepada para apologet yang mungkin sedang menonton saat ini. Penting bagi kita tuh betul-betul memperbaiki setiap hari lah cara diskusi. Aku sendiri juga nggak bagus-bagus sekali, cuman berusaha untuk jangan sampai gara-gara kita gitu loh orang malah menjauhi agama kita gitu. Uni percaya nggak, saya kalau nonton Ustadz Wafi, saya sampai nonjok-nonjok tangan nih. Mas Ebis, aku kesel ya. Udah. Saya, sampai begitu toh nggak? Karena udah di ujung lidah. Emang aku jauh lah, baru mulai ngerecokin doang kan. Tapi adalah sedikit umpamanya di otak tuh nyangkut. Ini Ustadz Wafi ini gimana sih ini? Sampai begitu tau nggak? Saking aku pikir orang sabar sekali, gimana coba? Itu Uni sampai aku tuh begitu. Jadi aku ngelihat kadang-kadang Uni Rifat aku cocok gitu loh. Wah, hajar sampai begitu kadang-kadang tau nggak? Beneran. Ya itu terjadi Bunda. Contoh ya, orang yang biasanya itu kalau ada penghujat itu yang dipercayakan menghadapi itu ada beberapa orang. Pertama tuh Kores, terus kedua saya, biasanya Bang Zuma, biasanya begitu. Kenapa? Karena kami memang fokus menampar bolak-balik. Tapi kenapa para asatis kita itu mereka tuh tidak layak menghadapi penghujat? Karena kan kekhawatiran umat kan mereka nggak counter. Padahal sebenarnya kalau kita betul-betul bijaksana dalam menonton, justru asatis kita sekali-sekali nggak apa-apa berhadapan dengan penghujat. Dulu saya nggak sepakat loh Bunda. Dulu saya nggak ridho saya ada ustadz kita berhadapan dengan penghujat. Tapi kalau ustadz kita yang kayak Ustadz Alif, Ustadz Wafi, Ustadz Alwan, mereka tuh bukan hanya bisa menjelaskan Islam, tapi mereka juga bisa mengcounter balik. Tapi mereka tidak bukan sebarbar, maksudnya mereka tidak sekeras saya, Kores dan Bang Zuma gitu loh. Karena kalau kami bertiga kan diksinya keras,
ya kan, bahasanya pun, suaranya pun keras, dan kami itu kadang ketika mereka menyerang Islam, apa yang kami sampaikan itu tuh mungkin bisa kayak 2 kali lipat mereka tertampol gitu loh. Makanya dulu saya nggak mau kayak Ustadz Wafi, Ustadz Alif, Ustadz Alwan menghadapi penghujat tuh saya nggak mau, pasti saya coba chat gangguin mereka kan. Tapi lama-lama saya pikir ada perlunya juga loh kita nih melihat orang-orang seperti Edis, seperti Kiamat, diskusi dengan Ustadz Wafi, dengan Ustadz Alwan, untuk mempertontonkan betapa akhlak Islam itu mulia. Saya kalau lihat Ustadz Wafi sama Joseph kemarin, saya terharu Bunda. Kenapa? Inilah akhlaknya Islam. Nggak ada nyerang-nyerang si Joseph kau pengangguran lah. Makanya itu kebanggaan tersendiri bagi kita gitu. Betah di tempatnya Ustadz Wafi kan gitu, karena ya gitu di ayun aja, nggak diserang-serang kayak Uni Rifa atau yang lain gitu. Jadi dia betah. aman di boncengan kan. Assalamualaikum Gus. Ya, ini ini dulu Mas Mualaf, ada yang mau sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau Pak sampaikan? Wafi, permisi ya, numpang iklan sebentar. Saya Riko, Pak Wafi. Ya, saudaraku, saya sedang berjualan ya, aneka cemilan. Seperti biasa, yang mau mensupport kami yang sedang berjualan ini, silakan ya untuk mengambil nomor WhatsApp kami, ada di akun kami ini di profil. Yang kami jual adalah empek-empek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek tenggiri, dan stik tenggiri. Ya, barangkali ada yang pengen buat lebaran, sekalian support kami ya. Silakan Bapak Ibu, kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel sifat JNT, insya Allah amanah dan halal, bisa ke seluruh Indonesia, ke Malaysia, Singapura bisa. Ustadz Wafi tambahin dikit dong. Iya, bagi teman-teman langsung lihat di profil beliau ya, kalau ada yang butuh terhadap makanan dan cemilan beliau langsung dibeli, dan insya Allah beliau amanah. Masalah rasa bisa jenengan nanti coba sendiri karena saya belum pernah juga, jadi nanti tanya-tanya langsung lah ke beliau nantinya, harga dan yang lain sebagainya langsung tanya, insya Allah beliaunya amanah, pasti sampai kok barangnya itu. Lanjut. Ya, terima kasih. Kebetulan Ustadz Wafi belum pernah dapat dari netizen ya, kalau yang lain sudah pernah rata-rata. Ya, barangkali mau beliin Ustadz Wafi juga boleh, Uni Rifa boleh, silakan ya. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Riko. Yang lain, tafadhol. Mbak Cherry Bell, ada yang mau sampaikan? Mas Cherry Bell. Ya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan, Pak? Pada tanglet Gus. Niku nopo. Pakai bahasa Indonesia, Pak, biar paham semua. Oh iya ya, oke. Saya mau tanya Gus, itu antam matsudi waridoka ilaihi matlubi. Itu kalau bahasa di pondok dulu, duhai ya Allah, engkau yang aku seja, engkau yang aku tuju, dan ridho panjenengan engkang kula purih. Maksudnya ridho Allah yang saya cari. Berarti ini kan kalimat ini tidak minta pahala, apalagi minta yang namanya makhluk surga, Gus. Bener tak, Gus? Ini satu kanugrahan. Mohon Iya, petunjuknya, itu Gus. berarti fokus kepada sang pemberi nikmatnya, bukan nikmatnya, begitu. Iya. Ada lagi? Ya, udah Gus. Makasih Gus atas jawabannya tadi ya. Makasih, Nama Gus. Bapak memang Cherry Assalamualaikum. Bell. Enggak. Ini akun kalau lihat debat-debat kok Gus. Aku dari mau ngomong Cherry Bell Mbak, langsung suara cowok. Perasaan setahu saya dulu dari 9 personil Bell itu Bapak gak termasuk deh.
Kok Cherry Bell namanya? Enggak, perasaan personil Cherry Bell enggak ada yang namanya Asep deh. Ya wes. Yaudah. Teman-teman, saya juga mau iklan. Kalau ingin seganteng Ustadz Wafi, beli minyak kemiri saya ya. Soalnya Ustadz Wafi itu udah pernah dulu ketemu sama saya. Jadi nggak apa-apa dibeli kemiri, minyak kemiri aku ya. Harganya 100.000. Ya silakan ditambahkan Ustadz Wafi. Tapi gini loh, Unirifa itu sejak dulu kalau jualan teman-teman, yang paling saya suka itu ketika mempromosikan. Unirifa dulu pernah jualan rendang. Itu kepada netizen, saat itu ribuan penontonnya bilang begini, kamu tahu Ustadz Wafi, dia cerdas gara-gara makan rendang saya, katanya. Waduh, hilang saya mondok 10 tahun ini, kata saya. Kamu tahu Bang Suma, kenapa dia selalu bisa menjawab pertanyaan Noten? Karena beli rendang saya, katanya. Gila, keren kali Uni ini. Kalau gitu saya bilangnya gini, ayo netizen yang follow Bunda Mila pasti cerdas. Unirifa ini jago memang. Jago. Kalau Itu berdosa Ustadz. Itu berdosa Astagfirullah, berdosa itu saya tobat Ustadz. akhirnya Saya ingat ditambahin nanti itu, kamu tahu Saifuddin Ibrahim, dia kabur, gak pernah bisa menjawab karena gak pernah makan rendang saya, katanya. Keren kali Uni ini, katanya. Astagfirullah. Ya jadi gini Ustadz, kan kita kan Ustadz sendiri kan ngajarin bahwa kita tuh harus berbisnis gitu kan. Jadi saya memanfaatkan peluang yang ada. Netizen ini kadang beli bukan karena mau makan Ustadz, tapi karena kasihan. Ya itu, tapi saya merasa hina mondok 10 tahun gara-gara makan rendang langsung pinter, katanya. Tahu gitu saya tidak mondok dari dulu nih, langsung makan rendang. Nggak usah mondok kita Ustaz ya, kita stok rendang aja Ustaz ya. Iya. Silakan yang lain yang bertanya ya, silakan. Divakum nggak ini rendang? Oh, udah nggak lagi rendangnya. Oh, nih. Kalau rendang masih, tapi dari Batam mama yang bikin, bukan saya lagi yang bikin, Bunda. Mama yang Divakum bikin. gitu, divakum, dikompres. Enggak, kalau rendang mama saya kan memang dia keringkan banget, jadi lama. Kalau saya kemarin sempat basi gara-gara Waktu kurang panas kering. langsung waktu panas langsung dibungkus sama Uni. Iya, masih panas itu Bun, langsung dibungkus ya. Iyalah, nyampe ke sini ada yang basi. Mesti dingin dulu emang. Iya. Itu andaikan saya makan itu sama seperti saya mondok 10 tahun itu Bun. Waduh, ampun deh. Tapi anu lah Bun, apa ini teman-teman ya, orang pertama kali yang pernah nyampe ke rumah saya apologet itu adalah Unirifa. Orang pertama kali yang nyampe ke rumah saya, nginep tidur sama istri saya di rumah itu Unirifa. Jadi ketika Unirifa Jawa Timur ya Ustaz? Jawa Timur ya? Nggih, Probolinggo Bun. Oh, Probolinggo. Saya kan waktu itu nggak tahu Bun ya, kalau Unirifa ini alergi kerang. Oh. Beliau ini alergi ternyata Bun, kerang. Saya siapin seafood kan. Ya. Lahap beliau, lahap seperti baca surah Al-Lahab itu, lahap banget. Nah, setelah lahap langsung alergi Bun. Bu, itu tengah malam saya ngantarkan ke rumah sakit itu. Waduh. Bun. Nggak bisa makan seafood ya? Kerang aja, kalau yang lain boleh. Oh, cuma kerang aja. Nggak bisa. Itu Bun, di rumah sakit wasiatnya Bun ke saya. Kalau saya mati saya nitip anak begini, kalau saya mati sembah itu saya sampai gak enak dilihatin orang banyak ya. Ustaz, saya kenapa sama kejadian saya biasanya baca surah Al-Mulk hafal loh katanya. Iya. Apa? Ini Rifas, saya kena COVID begitu juga, wanti-wanti tolong ya. Waktu itu COVID Bunda, kan waktu itu COVID, kan waktu itu Ustaz Wafi ngantarin saya ke rumah sakit Probolinggo itu kan nggak masih COVID waktu itu. Terus saya pikir saya kena COVID, wah kayaknya saya mau meninggal. Saya bilang, kan saya nangis tuh Ustadz, tadi saya nggak sholat subuhnya tuh kayaknya telat apa nggak sholat karena saya di perjalanan kan. Nah saya belum tahu waktu itu bahwa kita ini boleh mengkosor, boleh menjamak, saya belum tahu. Betul. Jadi saya dengan sombongnya kan bertanya, Ustadz Wafi bilang gini, ini kenapa kan bisa dikodok? Emang bisa Ustadz sholat itu diganti? Ya bisa kata Ustadz Wafi kan. Kaget saya kan.
karena selama ini merasa sombong bahwa saya nggak butuh sholat tambahan karena saya bisa sholat tepat waktu. Maksudnya bukan tepat waktu, maksudnya saya nggak kemana-mana kok, mau pergi pun saya bisa sholat sesuai dengan waktu kok, kan ada masjid kan gitu. Ternyata selama ini kalau kita berjalan itu Allah kasih keringanan, ambillah kemudahan kan. Ternyata boleh tadi kodok, jamak kosor saya tahu, tapi kodok saya nggak tahu. Nah jadi kaget, oh ternyata bisa dikodok. Padahal saya udah nangis-nangis kan. Apa jangan-jangan saya sholat subuhnya karena ngezoom malamnya terus ketiduran di ini? Itu nggak Ustadz, kata saya kan. Dijelasin Ustadz Wafi, boleh dikodok Uni. Saya teringat kalau boleh kodok, saya mau kodok semua sholat yang saya tinggalin lah. Saya sampai kepikiran gitu. Memang begitu ya Ustadz ya. Saya kalau nih maklum lah waktu zamannya SMA, SMP mungkin ya sholatnya banyak bolong. Jadi kalau saya sholat tuh 2 kali. Jadi saya sholatnya begitu selalu, insya Allah. Tapi tetap aja kayaknya belum kebayar sampai meninggal. Tapi insya Allah Allah memaklumin mungkin ya. Pokoknya saya usaha. Itu Bun, saya Bun 3 tahun yang lalu itu Bun pusing gini kan Bun. Kok bisa ya Bang Zuma yang makan rendangnya Uni aja bisa segarang itu kepada Oten. Ini pembuat rendangnya sudah mau wafat ini, kata saya. Jadi kan saya di rumah sakit itu pusing Bun. Dan Uni kayak nakroranu baca Quran gitu kan. Saya biasanya hafal surah Al-Mulk, ini sekarang udah hafal, kayaknya saya mau mati. Apa hubungannya surah Al-Mulk dengan mati? Kalau gak hafal ya gak hafal aja, gak usah bawa-bawa mati, kata saya. Kalau tapi kok ingat itu. Tapi Uni Rifa pasti nggak kayak saya. Saya sudah sampai kasih anak yatim tuh Ustadz di Palembang bilang sama adik saya, tolong ya kau bacain. Datang ke rumah nih, COVID panas tinggi, jadi ada yang ketuk-ketuk pintu nih, udah lihat orang-orang putih-putih itu. Untung anak saya pintar, mama saya lagi tidur, jadi nggak bisa masuk. Kan dia masih anak-anak kan, nggak boleh masuk. Kalau dia masuk, udah lewat saya. Itu. Ustadz ingat nggak yang lucunya itu kan saya sama Pak Donditan tuh. Terus kan muka saya kan kayak orang Jepang karena bengkak sebengkak-bengkaknya kan. Jepang bagian timur. Iya. Terus kan Pak Doni kan dia kan tidur di hotel tuh, Pak Doni, saya tidur di Masjid Wafi. Terus kan pas malam itu saya bilang gini, saya udah betul-betul meninggal. Saya pikir, wah mungkin saya memang takdir meninggal jauh dari keluarga, tapi kenapa harus di Probolinggo gitu loh. Saya pikirnya gitu, apa karena saya harus meninggal disolatkan sama Ustadz Wafi gitu kan. Saya pikir gitu, anak saya titik Pokoknya pusing itu saya tuh. Untungnya waktu ke Bromo Uni gak ikut itu, jadi cuma saya sama Pak Donditan sama Glenn. Untung gak ikut sama Uni. Kalau ikut waktu di Bromo, pas tewas di Bromo, gimana nasib saya? Apa Pak Dondi pagi-pagi kelihatan, Pak saya alergi, terus difoto dia muka aku, ya Allah. Tapi itu Masya Allah Ustadz, kita ketemu. Alhamdulillah waktu itu pertama sekali saya tuh kayak mimpi rasanya diajak ketemu sama Kiai Haji Idrus Ramli itu. Subhanallah. Lihat orangnya langsung saya kemarin tuh. Iya, Masya Allah. Ini ada tamu-tamu, kita sapa dulu nih. Siapa itu? Rizal ya ini? Iya. Oh iya, dari Rizal, Muslim ya Rizal ya? Ya, Alhamdulillah Muslim. Silakan Akhi, ada yang mau disampaikan? Ya, nggak ada yang ditanyakan. Oh, semoga sehat semua saudara-saudaraku. Amin. Ya, amin. Makasih Mas Rizal. Kasih Mas Rizal. Bang Alfirdaus, Muslim dan Muslim. Oh Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Ini saya mau tanya ini, kalau Islam itu rujukan untuk mengetahui sejarah, misalnya mungkin kemarin saya nonton di komelnya Gus Nandar ya, yang istri dari Nabi Adam seperti Siti Hawa begitu. Jadi mereka itu mempersoalkan dari mana dapat nama itu seperti itu. Hawa di Al-Quran gitu ya Bang Al-Idrus ya? Iya. Oke, pertanyaannya tadi? Iya, rujukan untuk sejarah untuk bisa mengetahui istri Nabi Adam bahwa nama Hawanya atau tentang beliaunya? Tentang Hawanya. Pribadi beliau. Ini banyak yang masih salah ya. Ini
Hawa sama Hawa beda loh teman-teman. Jadi ada Komal ya. Saya ada Komal teman-teman. Saya melihat di Komal itu orang ini sering diundang di acara kayak ceramah begitu. Dia membedakan Sayyidah Hawa dengan hawa nafsu aja gak bisa tulisannya itu. Ini bahaya ini kata saya. Dia ternyata sering diundang itu loh di acara kayak ngasih itu loh, motivasi itu nih. Nah, ya. Hawa begini ya, hawa nafsu ya, Hawa ya begini dengan beda. Kalau Siti Hawa begini tulisannya. Oh, beda lah, ya kan? Hawa Itu Abu Marlo bukan, Ustaz? Iya, betul. Wah, parah itu, Ustaz. Nah, nanti kita bahas ya, Ustaz. Nanti lanjut, Ustaz. Iya, Aku mau betul bahas itu. Sayyidah Hawa dikira dari Hawa pakai wow yang di ini. tengah ya, pakai wow Ustadz ya di tengah. Iya, ini istri Nabi Adam begini tulisannya. Hawa. Ha dengan ha gitu. Beda. Hamzah beda. dan beda. Dia Abu Marlo itu ini Sayyidah Hawa, makanya kita itu nafsunya ke perempuan karena dia memang dari hawa nafsu katanya. Apa orang ini? Nah, itu dia. Ada Ustaz lagi. Albas. Zainul Karim, tahu Zainul Karim ini? Tahu. Nah, Zainul Karim ya ini nih ya. Ini seperguruan itu, Ustaz. Ini ya. Kan dia baca begini. Cocokologi aja dah. Ladzina hadu. Nah, ini ya. Innalladzina hadu. Hadu dari kata hada artinya Yahudi. Begini tulisannya ya. Yahudi. Dia mengatakan hada ini bermakna hidayah, makanya Yahudilah yang mendapatkan hidayah. Padahal hidayah itu tulisannya begini nih. Hada. Nah, beda. Ini hidayah. Kalau hada ini Yahudi. Kalau hada ada yaknya, ada alif layinah begini, ini hidayah. Lah, Zainul Karim itu memaknai yang ini adalah hidayah. Wah, kan ngawur Zainul Karim ini. Mereka tuh seperguruan karena saya pernah dengar mereka tuh waktu itu berkumpul satu konten. Terus si Abu Marlo bilang gini, ini Buya guru saya, begitu-begitu dipuji-puji kan sama Abu Marlo. Jadi ini orang Ustadz, kalau kita boleh kelompokkan, ini ujung-ujungnya nanti Ade Armando, dia, Buya Syakur. Nah, itu satu mazhab itu Ustadz. Mungkin nama mazhabnya mungkin mazhab mereka tuh mungkin kalau dibilang liberal kayaknya enggak, tapi lebih ke sinkretis sih maksudnya, karena mereka berusaha untuk apa ya Ustadz, mentoleransinya bukan toleransi dalam kaidah tolerir membolehkan Ustadz membiarkan, tapi mencoba memeluk umat Kristiani ini seolah mengatakan bahwa Allah tuh redo kok dengan kalian yang menyembah makhluk ini loh gitu. Kayak gitu Iya. Ustadz polanya begitu. Saiful Karim, ya Saiful Karim bukan Saiful Karim. Saiful Karim. Itu Saiful Karim itu ada. Ustadz Syakur tuh Kristen katanya, bener ya? Enggak itu enggak. Islam. Cuman Islam. cara pemikirannya enggak. Pemikirannya yang agak Tapi kan dia bilang kalian boleh murtad. Enggak ada, bukan begitu sebenarnya. Itu potongan-potongan video. Abu Marlo, Buya Syakur sama ini, kalau yang Saiful Karim itu pernah saya balas kemarin konten dia di satu akun saya. Dia bilang begini, coba lihat satu-satunya manusia yang mendapatkan apa namanya di seluruh alam ini yaitu Yahudi. Dia bawa ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Nah, itu dia bawa Ustaz. Lalu saya jawab begini, lah apa masalahnya? Bukankah iblis juga adalah makhluk yang nggak mungkin iblis diciptakan untuk dibenci Allah di awal, kan nggak mungkin. Cuman kan setiap makhluk yang dimuliakan oleh Allah pada akhirnya menunjukkan keingkarannya, itu masalahnya apa? Saya bingung arah tujuannya. Ternyata setiap konten mereka, Abu Marlo, Buya Syakur sama si Saiful Karim itu akan dibawa oleh Oten Ustadz. Iya. Nah itu kayak Munim Siri gitu. Nah, Munim Siri, kalau Munim Siri, alhamdulillah kemarin saya ada salah satu Ustadz Nuruddin itu juga, saya sering juga nonton video-video beliau. Itu saya punya buku bantahannya dari Munim Siri. Itu ternyata Munim Siri itu mempelintir perkataan ulama yang dia kutip Ustadz, bahkan cenderung menipu Ustadz. Itu ada bukti-buktinya. Sering. Nauzubillah min dzalik itu.
Ya, lanjut mahkota. Ya. Ada yang mau sampaikan mahkota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin menyampaikan saya bersyukur sekali bahwa di Indonesia ada orang-orang seperti Ustadz Wafi dan yang lainnya yang terus berjuang mencerahkan umat, ya, sehingga banyak yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus bisa menjadi perantara umat yang belum mendapatkan hidayah, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin banyak yang masuk Islam. Itu aja mungkin dari saya, Ustaz, dan semuanya. Salam kenal. Saya Saifuddin Anas dari Surabaya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di sini, yang di bawah yang ingin bertanya, ini kesempatan teman-teman. Jadi saya selalu merekomendasikan teman-teman muslim yang bertanya ke saya tentang kaidah fikih, selalu saya rekomendasikan Ustadz Wafi, teman-teman. Kenapa? Karena beliau kredibel. Artinya beliau itu memang itu kajiannya, hak beliau untuk menjelaskan. Teman-teman yang ada di Komal ini kalau mau bertanya tentang fikih ke Islam itu tepat sekarang. Nah, tapi kalau di ranah debat jangan sekali-sekali bertanya tentang fikih ke saya, apalagi ke Bang Yonatan Nandar. Karena nanti kami bacakan Shema Israel. Nah, ribet ke saya. Ya. Bang Ufan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sarmin dulu nih, Sarmin dulu. Oh iya, bentar Bang Ufan, antri dulu ya. Habis Bang Sarmin, habis itu Bang Rama Putra ya. Bang Sarmin silakan. Bang Sarmin. Bang Mutu nggak usah ketawa di bawah, naik sini. Ya Bang Sarmin. tidur. Bang Sarmin. Oke, Nggak Bang ada. Sarmin saya turunkan ya. Hancurkan Bang dulu. Rama, hancurkan. Hancurkan. Bang Rama. Bang Rama. Wah, ternyata tidak ramah. Tidak ada. Bang Moto naiklah. Bang Mufan dari tadi pengen ini nih, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Ini saya mau tanya ke Gus Wafi tentang sholat tarawih ini. Kenapa, Bang? Gini Gus, kan sholat tarawih itu kan ya sunnah. Kemudian juga ada sunnah Nabi yang melarang untuk sholat seperti tiga hewannya. Nggak boleh seperti burung matuk, nggak boleh seperti anjing, dan nggak boleh seperti unta. Nah ini yang di burung matuk itu kan nggak, kalau sholat nggak boleh cepat. Nah sedangkan di tempat saya ini mayoritas hampir bisa dikatakan semua itu sama, sholatnya itu cepat sekali. Itu gimana Gus? Kalau tidak menghilangkan tumak nina nggak apa-apa, tapi kalau sudah menghilangkan tumak nina itu yang nggak boleh. Kayak viral itu Ustadz, itu gimana tanggapan Ustadz? Kan ada yang Iya. viral itu. Ada itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Qur'an ahad, langsung ahad, Seninnya nggak dibaca sama dia. Astagfirullahaladzim. Ya seperti itu. Nah, perkiraan Gus itu kira-kira bisakah secepat itu mencapai untuk tumak nina Gus? Kayaknya ya kita lihat imamnya lah. Imamnya kira-kira kan tumak nina itu sedikit loh. Kira-kira membaca subhanallah kan? Subhanallah seperti itu. Jadi ada tata cara kalau pengen cepat sholatnya. Contoh ketika subhana rabbiyal azim dibaca 1 kali, atau ketika sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu cukup. Ketika duduk di antara dua sujud rabbighfirli 2 kali cukup. Rabbighfirli tidak usah warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni, tidak usah. Bukannya itu doa yang paling paling mustajab lah, itu kan lengkap ya, Robby Firly itu. Iya seharusnya iya Bun, tapi kan ada orang-orang itu yang memang kayak kejar paket Bun gitu. Jadi sholatnya kejar paket. Padahal iya Bun. Jadi sampai kata Syekh Ramdan Al-Buti itu begini, bayangkan kamu ngomong secepat itu di depan presiden, kira-kira bagaimana ajudannya? Ditampelin kita. Lalu bagaimana dengan kamu bertemu dengan Allah? Kira-kira sopan nggak kan begitu?
Nah, cepat boleh, tapi cepat yang ikut aturan. Secepat-cepatnya Nabi Muhammad dulu ayatnya itu pakai sabbihisma rabbikal a'la. Itu paling cepat Nabi Muhammad itu. Bukan alhaqumut takatsur dan al-ikhlas. Yang akhirnya ya sholatnya gak ikhlas juga, karena yang penting cepat kan. Kalau Nabi Muhammad itu al-a'la itu sudah cepat, kata Nabi Muhammad itu sabbihisma rabbikal a'la Paling cepat gitu ya. Wow, itu. Tapi ya gak apa-apa lah, yang penting tumaknina, gak apa-apa. Yang salah gak sholat sebenarnya. Sebelum ke Bang Mufan lagi nih, nanti kita bahas syubhat sedikit ya Ustadz Wafi ya, karena mumpung ada Bang Yonatan Nandar, Bang Monto juga di sini. Bang Mufan ada lagi nggak pertanyaannya? Oh iya, satu lagi untuk yang sholat witirnya itu gimana Gus? Apakah dibenarkan 2 tambah 1 atau yang lebih sesuai dengan hukum yang langsung 3 rakaat itu Gus? Sebenarnya langsung 3 rakaat lebih baik, namanya juga witir kan. Tapi pakai yang 2 rakaat lalu 1 ya boleh, dan dilarang kok dalam fikih. Tapi yang lebih baik aslinya langsung 3 rakaat sebenarnya, karena witir itu ganjil gitu. Beda. Oke, Terima Bang kasih Mufan. Gus. Iya, terima kasih Gus. Sebelum ke Assalamualaikum. ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke ini ya syubhat lagi teman-teman ya, sebelum mungkin kita masuk ke penjelasan Gus Wafi terkait konteks fikih ya. Izin ini Ustadz, saya mau nunjukin satu hadis yang jadi syubhat akhir-akhir ini oleh beberapa akun Kristiani ya, yang menjadi tuduhan keji juga terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya laki-laki perempuan yang nggak jelas kelaminnya, namanya tuh Neva sebenarnya ya, tapi akunnya itu bernama apa gitu, lupa aku namanya itu, Aisyah kalau nggak salah dia pakai nama itu. Ini hadis ini Ustadz di Musnad Ahmad di nomor 2369. Dia tuduh Rasulullah itu membatalkan puasa atau tidak puasa. Hadis ini memang secara riwayat dalam hadis of ini sahih setiap perkataan selain perkataan anunya Arabnya unik. Oke, ini Ustadz ya. Hadatsana An-Misdar Al-Ansari Rasulullah kana yuqabbiluha wa huwa shaim wa yamussu lisanaha. Oke, tar ya. Ini poin pentingnya ini di sini Ustadz, bahwa Rasulullah waktu itu sedang berpuasa tapi mengulum lidah Aisyah padahal beliau sedang berpuasa gitu. Ini yang coba disyubhatkan oleh non muslim yang tadi saya harus tanyakan ke Ustadz gitu, agar kita kami juga tidak sembarangan menjawab nanti gitu. Hadatsana an Syu'bah dari Ibrahim Rasulullah Aisyah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakuhum bi irbihi. Anal basyara wa takbil mubahatan yang disoim. Kalau jawaban di literasinya ini Ustadz, untuk sementara kami menjawab ini Ustadz jawabannya riwayatnya itu kata mengulum lidah di sini sanadnya doif katanya. Terus kalau kita lihat hadis yang lain itu dikatakan bahwa kata-kata ini tidak sahih, yang kata-kata mengulum lidah ini gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita lah gitu. Begini. Ini di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari langsung ya. Jadi Rasulullah itu ya mencium dan menyentuh Sayyidah Aisyah ketika beliau puasa. Jadi hadis ini dimasukkan oleh para ulama fikih kepada bab bahwa mencium dan menyentuh istri bukan jima ya, itu tidak membatalkan puasa. Ingat, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu jima. Jima itu berhubungan senggama. Sedangkan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah coba mencium. Kalau mencium tidak boleh, nggak ada masalah. Begitu nih. Saya menjawabnya kemarin juga saya tambahkan begitu. Saya bilang, kalian tahu tidak syarat batalnya puasa? Kan saya bilang begitu kan. Dan saya begini Ustaz, kalau saya memahaminya, kalau saya ya Ustaz, pribadi saya tidak ngajarkan ini ke orang lain. Ini kan bicara tentang seorang manusia yang akhlaknya mulia dan tidak mengikuti hawa nafsu kan Ustaz. Jadi kita tidak bisa menyamakan konteks itu dengan manusia biasa kayak Daman. Kalau Daman bahaya Ustaz, kalau dia nyemirinya pas puasa dia jaga kamar, kan takut kita. Iya.
Bener. Apalagi bang moto, kalau moto bahaya dia. Jangankan dicium, istrinya pakai parfum depan dia melengus, batal dulu lah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moreh, silakan moreh. Apa yang mencium? Enggak lah, lanjut aja. Saya nggak nyium itu. Enggak, jadi terkadang gini loh, kebanyakan syubhat itu kepada nabi kita itu, mereka ini selalu memposisikan nabi kita seolah orang biasa gitu loh. Ini yang kadang esensi seorang manusia yang bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu saja disama-samakan sama Yesus gitu. Kalau Yesus kan memang merendahkan dirinya setara dengan hamba, bahkan menistakan dirinya. Dan mereka berharap Nabi Muhammad tuh gitu juga gitu loh. Padahal kan ini kita bicara tentang Nabi loh. Makanya saya pernah menjawab Ustaz, saking kesalnya saya sama Oten. Saya bilang, jangankan anak saya umur 5 tahun, 3 tahun dinikahi Nabi saya. Andai waktu itu saya sejaman dengan Nabi saya dan saya tahu sebagaimana pemahaman saya sekarang tentang Nabi saya, bahwa beliau adalah Nabi. Sebelum saya nikah, saya bilang gini, umur Nabi saya misalnya 60 tahun, saya bilang, Nabi jangan meninggal dulu ya, saya mau bikin anak dulu, nanti anak saya lahir langsung nikahi ya, saya serahkan sama Nabi saya gitu Ustaz. Karena kita bicara tentang seorang manusia mulia, bukan Yesus gitu. Kalau Yesus agak ngeri-ngeri sedap kan, tuanya dia lapar pohon ara dikutuk sama dia, senggol apalagi tuh dikutuk sampai kering saya nanti, beda kan kelasnya gitu loh. Itu Ustadz di bawah ada yang tanya tuh, Ustadz mencium istri sehingga keluar mani batal nggak? Mani kan duit. Enggak, saya nyium istri saya sampai keluar duit nggak biasa, nggak batal. Batal itu yang dimaksudkan. Iya. Batal kan ada mubasyarah ya. Iya. Lagi nyium istri sampai keluar mani itu gimana ceritanya sih? Saya juga bingung. Nggak nyampe otak saya bener. Gimana ceritanya itu? Di beneran saya jujur laki-laki saya mah. Foto kalau lama ya. Kalau kita mah nggak pel tuh ya, itu kok masa langsung. Makanya saya juga bingung. Nggak nyampe otak saya bener. Nyium istri sampai keluar mani. Air madi paling, air madi. Madi kali ya. Iya. Masa itu pel tuh banget kayak gitu ya, Mas Muhammad bukan jelas ya. Maksudnya baru cium udah keluar ya. Makanya itu saya nggak nyambung dia juga, nggak pernah ngalamin sih makanya. Nggak tahu. Madi paling coba Ustadz kalau air madi gimana coba, barulah. Iya, kalau mencium sampai keluar mani itu ya batal puasanya. Pastilah batal. Iyalah. Itu pasti bukan hanya mencium, itu kemana-mana nanti itu. Iya, traveling tangannya itu. Makanya saya bilang tergantung laki-lakinya lah katanya kan. Kalau kita bicara tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu manusia dengan akhlak sempurna gitu loh. Mau dibandingin sama Oten yang jangankan lihat istrinya, lihat kambing dibedakin juga keluar. Jadi bang, yang dibawa itu selain mencium istri sampai keluar mani itu batal, yang kedua abang cepet-cepet berobat bang. Iya. Kita sapa dulu nih, oke. Di sini ada Bang Alwi. Bang Alwi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Ini kan saya kan kalau ke atas ini bertanya bukan joget. Canda Bang Alwi ya, Ustaz Wafi emang gitu dia kalau bercanda dia bikin sakit hati emang. Lanjut. Karena itu menurut Ustaz itu kan saya kan pernah mondok. Kan santri itu kan setiap buat kesalahan kan sering dicambuk, pakai rotan. Gimana tuh Ustaz? Ya memukul ya sampai, apalagi sampai sampai berdarah itu tidak boleh. Kalau dicambuk sampai ngecap di di kulitnya itu tidak boleh, haram. Tapi ingat loh, secara tidak sadar didikan kiai-kiai dulu yang nyambuk karena ikhlas mungkin ya, karena sayang mungkin ya, pulang santrinya dia jadi kiai semua. Saya dulu teman-teman nggak bisa bilang ebo ya, saya nggak bisa bilang ebo, ditampar dulu
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Wah, do aja kurang. Ditampar saya itu. Ditampar, bayangkan. Alhamdulillah, tapi setiap ada lomba baca Quran, meskipun pesertanya 2, saya juara kedua. Nggak pernah apa? Gini, kalau gini bener nggak Ustaz? Mardu. Kurang dengar, Bun? Mardu. Harus ada seperti semacam pantulan kalau bot itu, Bun, kan? Mardu. Bo. Yang penting Mardu. maghdubi. Maghdubi alaihim, ya gitu kan? Ya, yang penting jangan sampai kedal. Kalau sampai kedal sifatnya nanti bisa berubah maknanya. Mardu. Kan lidahnya naik sedikit, mardu. Iya, ke samping. Samping mardu, ya. Kalau dal kan mardu. Tuh, dal. Mardu, gitu kan. Ada di lidahnya ini ada di depan kan. Du. Mardu, Ya gitulah. Ya. Quran ini penuh teman-teman, penuh apa namanya ya, keistimewaan. Quran itu penuh keistimewaan. Makanya kalau dulu ada orang nulis jimat ya, jimat itu kan sebenarnya boleh asalkan diambil dari Al-Quran atau zikiran-zikiran dan tidak meyakini itu yang menjadi sebab sembuh atau terlaksananya suatu hajat ya. Itu salah nulis sedikit saja itu langsung hilang kemanfaatannya itu. Makanya Al-Quran ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan ijaz Al-Quran itu. Iya benar, saya ngerasain Ustadz. Kalau hafal misalkannya pertama kan kayak saya tuh mencoba menghafal. Kalau sudah salah itu nggak akan pernah sampai benar di terakhir, itu akan salah terus. Tapi kalau benar di awal sampai ini tuh benar terus, itu keren banget ya. Kita dihentikan untuk salah terus gitu. Masya Allah. Cara bacanya aja sulit loh. Gitu Edis minta diskusi, bilangnya 13 tahun belajar Quran Edis ini. Saya pertama kenal Edis Mas Mutoyo, ngeri kali kan. 13 tahun, saya aja mondok masih 9 tahun, Edis sudah 13 tahun, kan ngeri kan kalau orang Islam pertama kali debat sama Edis kan. 13 tahun gitu. Di seluruh nyari Rafat Robahu gak ketemu, sampai Dajjal keluar 2 kali. Yang mana? Dulu ingat waktu di YPM Ustadz. Yang mana? Saya sudah 9 tahun belajar Al-Quran, disuruh baca. Coba Edis baca. An-in-un. Sampai dia dilari an-in-un dia. Yang lucunya Syai'un, dia baca Syayu. Kayaknya dia gak mainan dia ini. Dulu jadi mainan, sekarang dibangga-banggain noten. Nah itu dia, dulu jadi bal-balan kita. Kayaknya Edis waktu kecil nggak diajarin tuh anak. Langsung di minimum solar kayaknya. Dia nggak dibacain Bismillah itu. Iya. Dari mukanya tuh anak kayak jarang wudhu tuh anak kayaknya. Gelap. Tapi ada subhat lagi nih Ustadz. Mungkin yang lain pernah dengar nih subhatnya. Ustadz pernah nggak dari Syiah, Ustadz, dari Syiah yang ditransfer ke Oten? Jadi dalilnya itu bahwa arash Allah itu berbunyi seperti kayu baru, atit gitu, atit. Nah itu Ustadz, itu jadi syubhat juga, tapi itu syubhat yang dibawakan sama apa? Satu itu, terus si topik kemarin. Dia kata dia saya bawa ini nih, saya order buku ini nih, buku fisik tentang syarah hadis jilid kedua. Di sini ada tertulis bahwa boleh menjilat kelamin bapak gitu loh Ustadz. Terus dijawab sama Oten lain kan, oh itu yang ada tuh cuman ini. Kalau Sayyidina Umar berkata kalau kalian ingin menjilatlah kelamin Lata Uzza. Sebenarnya kan kita paham maksudnya itu Ustadz kan, kayak kalau kalian mau mandi lumpur ya udah sekalian aja nggak usah pakai baju, bukan berarti kita suruh orang nggak pakai baju kan. Nah itu yang coba diangkat sama Oten akhir-akhir ini Ustadz, syubhatnya. Apa ya hadisnya itu? Ada Arabnya ada unik? Yang itu Ustadz, yang bunyi kursi Allah itu seperti bunyi kursi yang didudukin yang baru, bunyi tit gitu. Itu ada dibawa sama Nepos kalau nggak salah itu. Coba. Bunyi apa? Iya benar. Nanti Bang Yonatan bakalan nyampe ke Bang Yonat itu. Lihat aja kalau nggak percaya.
Kalau saya udah nyampe ke saya. Kenapa emang kalau bunyi titit? Enggak, maksudnya dia bilang bahwa masa kursi Allah berbunyi kayak kursi baru gitu. Oh, itu bunyi. Allah duduk dong. Itu bunyi token ini biasanya. Itu mah token, token bunyi listrik itu. bahkan bahasa Arabnya gitu loh, altit pakai huruf to, altit gitu. Coba aku dibawainnya flos itu dikasih orang Syiah, si Hanan itu yang ngasih siapa? Panan. Itu hadis atau apa itu nih ini dulu tahris dulu. Makanya Ustadz Wafi mana tuh pernah dengar itu, pernah dibahas nggak gitu. Coba aku cari dulu, aku bantu cari ya. Bentar ya. Ustadz Wafi, Bang Moto, Bang Daman, Uni, Bunda Mila. Mau kemana? Amat aku mau tidur sebentar lah, lumayan. Bukan hadis ya, Bang Jibril tuh naik Bang Jib. Coba Bang Jibril pernah baca ya, coba. Izin sebentar Uni. Bang Nandar udah beres urusannya. Urusan apa? Bunda. Oh, belum Bunda. Aduh. Belum Bunda. Doain ya Bunda ya. Ya, Bang Jib naik dulu, Bang Jib, bantuin Bang Jib naik dulu. Ini penting kalau udah mumpung ada Ustadz Wafi di sini nih. Kadang kita nggak sering berkumpul bersama kan, takutnya karena kalau di chat Ustadz Wafi ini hari ini di chat Lebaran 2 tahun lagi baru dibalas. Apa? Enggak lah, Ini susah dihubungi, harus ditelepon. Enggak lah. Kalau aku enggak lah, aku kalau ngechat dibalas kok. Bohong banget aku. Enggak lah. Mana Bang Jip ini? Naik Bang Jip, dan Jip naikin dulu. Aku kemarin tuh pernah dibawa sama aku, emang nggak ngecek itu hadis gitu. Katanya hadis sahih. Kata sini plus itu hadis sahih waktu itu. Coba ada lafaz Arabnya kan enak kan, bisa kita cari. Ya tunggu. Penasaran juga sih. Ini nih. Nih di sini aku lihat ya, Tuhannya Wahabi duduk di atas Al-Kursi dan berbunyi krit kalau di sini, tapi atit gitu. Ini dia Ustaz, nih aku bukain ya. Oke. Ini anunya Wahabi katanya, nih dalil-dalil dari Wahabi katanya tuh. Ini Ustaz bunyinya. Mbak, itu kitab apa Uni? Ini kitab namanya kitab ini kitabnya Ustaz. As-Sunnah. Karyanya Lil Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Karya Imam Ahmad bin Hambal. Coba langsung buka hadisnya tadi. Saya cek Arabnya. Su'ila amma ruya fil kursi wa julusir rabbi alaihi. Terus ra'aitu Abi radhiyallahu an yusahhih hadhil ahaditsar ru'ya wa yadhhab terus ilaiha wa jama'aha fi kitabin wa haddatsana bihi. Terus qala idza jalasa 'alal kursi sami'a lahu atid. Idza jalasa 'alal kursi, oh ini ya. Itu kan atid kan? Atid gitu. Alal kursi sami'a lahu atid. Oke, tar. Jadi orang Syiah ini menyerang Imam Ibnu Hambal. Dia menyerang Imam Ibnu Hambal, mengatakan bahwa Allah itu duduk di kursi yang baru, dan kursi itu seolah-olah berbunyi kayak gitu. Itu tuduhan mereka. Kita kalau duduk di kursi baru itu loh kan Gus, kayak bunyi-bunyi itu Bang Yonat. Tapi kalau kursi baru nggak bunyi nih, kalau kursi lama baru bunyi. Nggak, di sini hadisnya begitu. Maksudnya di sini seolah tuh Coba Ustadz Babi cek itu hadis atau apa Ustadz? Atau cuma apa pendapatnya Ustadz? Pendapatnya. Ini ya. Imam Zahabi berpendapat itu hadis hadza haditsun gharibun jiddan, sangat jarang. Iya, gharib. Asing ya Ustaz ya. Ya, asing banget hadis ini. Terus farad itu maksudnya fardun itu cuma satu hadis ini, gak ada yang lain. Wa Ibnu Ishaq hujjatun fil maghazi idza usnida walahu manakir wa ajaib. Wah, ada orang yang bernama Ibnu Ishaq itu banyak banyak melakukan kemungkaran dan hal-hal di luar nurul lah gitu. Kemudian
pendapat yang lain di sini. Ya, waqata'ana ba'dul ulama, sebagian ulama mencela hadis tersebut litirabin fis sanad wal matan, karena terjadi itirab, simpang siur dalam sanad dan matanya. Qala Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma minhum man yarwihi an Umar mauqufan wa minhum man yarwihi an Umar mursalan." Ada yang mengatakan hadis itu diriwayatkan dari Umar secara mauquf. Mauquf ini berarti hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Mauquf, ya. Ada yang mengatakan mursal. Mursal ini adalah hadis yang hanya sampai kepada tabi'in. Tabi'in langsung ke Nabi tanpa melalui jalur sahabat. Wa minhum man yazidu fi matnihi, ada juga yang menambah-nambahkan dalam matannya ziyadatun gharibah, penambahan yang sangat jarang. Wa minhum man yahfaduha, ada yang sampai menghapus. Itu tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan tentang kedhaifan hadis itu. Dhaif jiddan, malah gharib jiddan, ini bermasalah hadisnya itu. Oke. Lanjut, mungkin yang lain dulu sebelum saya. Ustadz, aku sebelum aku turun nih. Aku kan sering dengerin dulu tuh namanya Gus Baha. Nah, aku dengar kalau beliau ini hafal Quran dan hafal puluhan ribu hadis, itu betul nggak, Ustadz? Oh iya, itu memang banyak hafal hadis dan hafal Quran itu. Oh, itu beliau itu bagus loh. Aku tuh sering dengerin, cuma satu ininya itu. Jadi kalau ceramah pakai bahasa Jawa. Jadi kalau yang orang Bang Yonatan Andar belum tahu nih tentang Gus Baha. Nanti aku kasih tahu nih. Gus Baha itu beliau pernah bilang gini loh. Beliau itu sebenarnya kalau ditanya siapa yang dikurbankan antara Ishak dan Ismail, beliau maunya menjawab Ishak. Tapi karena beliau harus ikut jumhur, beliau jawabnya Ismail. Gimana tuh, Ustaz Wafi? Itu kan cuma khilaf sih, toh ya. Mau Ishak, keduanya gak ada yang disembelih, diganti hewan kan? Iya betul. Iya benar-benar, Masya Allah. Kalau aku sih terserah mau istilahnya mau Ishak mau Ismail gitu kan. Itu enggak. Berarti Nabi Ishak pernah juga mau dikurbankan sama Nabi Ibrahim ya, kayaknya ya. Oh, kalau pendapat Sayyidina Umar itu Ishak, iya betul, Ustaz. Tapi kalau kita teliti secara mendalam lagi, saya sudah meneliti semua pendapat itu. Yang benar tetap Ismail bagi saya ya, karena pendapat yang dinisbatkan kepada Sayyidina Umar itu ternyata tidak kuat, gak ada sanad. Gak ada sanadnya ketika Umar yang bilang seperti itu. Dan yang perlu kita garis bawahi teman-teman, dalam Al-Quran itu menggunakan waw ataf loh. Ini ya, sebentar. Ini kalau kita bahas ya, apakah Ishak atau Ismail. Lah. Sering-sering buka komal kayak gini loh, Ustaz. Otakku nggak beleng-beleng. Dari tadi aku tuh udah beleng-beleng untuk menghadapi Oten loh. Masa dia bilang hukum Taurat tidak dibatalkan tapi tidak ditiadakan. Ini kalau kita dengerin ceramah Gus Baha ini seolah-olah surga ini milik kita loh. Oh, aku jujur ya, dulu tuh sama Ustadz Wafi setelah ke tempat Ustadz Idrus Ramli, kami tuh mau ke tempat Gus Baha tahu. Itu yang aku bilang tuh kayak mungkin masih mimpi dulu lah, belum. Gitu. Tapi Gus Baha penampilannya sederhana loh, istilahnya nggak pernah flexing gitu loh. Bukan cuman nggak pernah flexing, beliau kan nggak pakai media sosial, cuman kan orang aja yang memviralkan. Iya, itu aku yang salah satu salutnya itu beliau itu nggak pernah ini. Kan Ustadz Wafi kan ini beliau murid beliau udah pernah ketemu langsung. Iya, maksudnya Gus Baha itu aku salut. Ini ya. Pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih ada Ishak ini ya, waman rojaha minas salaf, orang yang menganggap unggul pendapat dari kalangan salaf annahu Ishak, bahwa yang disembelih adalah Ishak, yahtamilu annahu ro'a annal mas'alah maskut anha fi syar'ina, bahwa masalah ini memang tidak ada jawabannya di dalam syariat kita. Wa wasalathu aqwalun min ahlil kitab, dan ada kesinambungan dengan perkataan ahli kitab dari dulu bahwa Ishak, gitu loh. Wa imma yakuna lahu ba'duhum li fahmi ayati minal Quran kama hasala lil Imam At-Tabari. Tapi kalau kita lihat ya, ini ya, kenapa kok saya pribadi ya,
saya lebih setuju kepada pendapat para ulama yang mengatakan Ismail. Gini ya. Qala Ibnu Katsir, ini dalilnya Imam Ibnu Katsir ini keren kali ini. Wa hadza huwa dhahir minal Qur'an, bal ka'annahu nassa ala anna dzabih wa Ismail. Allah sudah mengarahkan penyembelihan ini kepada Ismail. Li'annahu dzakara qissata dzabih. Karena Allah menceritakan tentang seorang anak yang disembelih. Tsumma qala ba'dahu, kemudian setelah cerita sembelihan itu diceritakan oleh Allah, Allah langsung mengatakan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Jadi ada waw. Waw ini ya, gini, saya contohnya ya. Ini saya kasih langsung buka kamera ya. Gini. Jadi kalau kita lihat dalalah ya, yang ditunjukkan dalam ayat tersebut, ada 2 kali lafal wa basyarna. Sebentar. Gini. Kenapa saya setuju kepada Ishak ini ya? Ismail maksudnya bukan Ishak, Ustaz ya. Oh iya. Ini ya. Nah, wa basyarnahu. Nah, lafal wa basyarnahu ini terulangi 2 kali. Satu diceritakan dalam kejadian penyembelihan, satu diceritakan dalam lahirnya Ishak. Nah, pertama Allah memberikan kabar gembira, wa basyarna, dan telah kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim. Ini Ibrahim. Ya. Bi abdin halim, dengan hamba yang sabar. Ya, hamba yang sabar yang akan disembelih. Dan jabatan Nabi Ismail di dalam Quran memang sebagai orang yang sobirin. Sobirin dengan halim itu sama. Halim artinya sabar. Artinya sabar. Ya. Ketika Allah menyampaikan, ketika Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar fa inna insyaallahu minas sabirin, aku termasuk hamba yang sabar. Nah, dia disifati dengan halim, cocok. Ada anak Ibrahim yang berkata, lakukan apa yang telah engkau mimpikan wahai ayahku. Kalau memang Allah menyuruhmu itu untuk menyembelih aku, maka aku akan bersabar. Aku termasuk orang yang sabar. Sabar sifatnya. Ternyata lahirnya Ismail adalah abdin halim, hamba yang sabar. Cocok ya? Itu basyarna yang pertama. Nah, basyarna yang kedua itu sudah beda konteks. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan datangnya anak yang sabar. Dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, berarti kan konteks ini dengan ini sudah beda. 2 kabar gembira kepada Nabi Ibrahim ini. 2 kabar gembira. Kabar gembira yang pertama, anak yang sabar. Kabar gembira yang kedua, anak yang soleh. Siapa? Nabi Ishak. Makanya di dalam basyarnya yang kedua, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan lalu kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang datanya Ishak, yang dia adalah nabiyan, seorang nabi, ya, minas salihin, dari kalangan orang yang soleh. Nah, jadi basyarna yang pertama sama dengan begini. Uni, aku kasih kabar kamu gembira. 1, anak Uni ternyata sudah lulus. Lalu aku ngasih kabar gembira lagi Uni. Nah, seharusnya kalau ini adalah Ishak, tidak usah lafal wa basyarna, langsung pakai wawu saja. Wawu kan dan artinya kan, langsung kata sambung kan. Ternyata Allah ngasih lafal basyarna lagi. Begitu loh. Aku kasih kabar gembira kamu wahai Ibrahim dengan datangnya anak yang sabar. Dan aku ngasih kabar gembira kepada kamu Ibrahim dengan anak yang soleh. Seolah-olah kan memang ada 2 kabar kegembiraan itu, gitu loh. Paham gak sih? Paham Ustaz. Ya, begitu. Jadi 2 kabar gembira. Seharusnya kalau memang itu hanya 1 kabar gembira, nggak usah pakai basyarna lagi, langsung pakai wa aja. Wa basyarnahu
bigulamin halim, kami kabarkan kepadamu wahai Ibrahim dengan datangnya anak yang sabar, wasolihin, dan dia juga soleh. Seharusnya begitu. Ternyata pakai basyarna lagi Allah, dan kami kabarkan lagi kegembiraan kepada kamu dengan anak yang soleh. Begitu loh. Jadi ada dua kabar gembira, dua anak ini yang tidak pernah kita beda-bedakan, kayak Oten ya, yang satu seolah-olah dijunjung tinggi, yang satu seolah-olah direndahkan, didiskriminasikan. Kalau kita enggak, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membedakan antara nabi-nabi Allah itu semuanya mulia, dan semua anak Nabi Ibrahim. Begitu. Lanjut teman-teman. Ini Muhammad ada yang mau sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Alafu izin bertanya Ustadz, ada dua pertanyaan sebelumnya. Satu, saya mau tanya, ada hukum bab perzinahan. Misal Oten tetangga kita kan, mereka kan ijab kabulnya menikahnya dengan cara mereka. Itu termasuk sah atau tidak dalam pernikahan kita sebagai umat muslim, atau maksud saya kena hukum zina enggak mereka? Kita kan kecipratan, ada hukumnya membahas itu gitu loh Ustaz. Maksudnya gimana sih? Nggak paham saya. Kan gini, ada hadis yang mengatakan bahwasanya jika ada orang yang berzina itu 40 rumah ke sekelilingnya kena kecipratan semua gitu ya Ustaz. Lalu bila mana ada tetangga kita yang non muslim, mereka sudah suami istri cuman dengan cara ijab kabulnya mereka, apakah itu sah menurut kita atau tidak sah, dan zina kita yang kecipratan juga gitu Ustaz? Nah, kalau ini nikah beda agama, nikah dengan cara mereka, maksud saya itu kan nggak sah kalau menurut Islam, tapi kalau menurut mereka kan sah gitu. Kena zina itu. Bagaimana sah? Oh, sah ketemu ya. Kalau sama-sama kafirnya sah itu. Oh gitu. Lafu sama satu lagi nih, dalam menjamak sholat itu ada batas waktunya atau tidak? Maksudnya kayak misal saya ini lagi ikhtiar di Sulawesi, keliling Sulawesi, kan waktunya kan kadang di jalan, kadang ini, itu ada batas waktunya nggak? Misal setiap hari kan saya kan di jalan terus gitu loh Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Coba dipersingkat lagi gimana? Saya kan posisinya kan lagi dalam perjalanan. Hukumnya menjamak sholat, mengqashar sholat itu ada batas waktu maksimal atau tidak? Misal dalam 1 bulan full saya tidak pulang ke rumah, bahkan saya sudah 5 bulan nggak pulang, keliling terus di Pulau Sulawesi ini, itu hukum bab menjamaknya boleh diteruskan atau bagaimana itu? Itu berbeda-beda tempat itu ya? Iya, lebih dari 80 kilo soalnya Ustaz. Iya, nggak apa-apa, berarti jamak terus nggak apa-apa berarti. Jamak terus nggak apa-apa ya Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Syukran Ustaz, cuman itu aja, dan satu lagi minta doanya Ustaz. Ana lagi buka room kajian, alhamdulillah sudah setahun lebih. Room kajian diimami oleh Sayyid dari Tarim, jamaahnya Habib Umar di Tarim. Beliau sudah hijrah ke Kalimantan, insya Allah jadi imamnya kita di live setiap Selasa malam Rabu. Ada tausiah sama tanya jawab Ustaz. Doanya Ustaz supaya berkah. Amin. Bagus. Iya, perbanyak harus room kajian itu perbanyak teman-teman. Sebenarnya saya kurang minat kalau ada tanya jawab fikih di sini nih, karena ini room Oten wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin itu ini. Jadi room ini khusus diskusi gitu. Saya sebenarnya kurang minat kalau nanya-nanya fikih itu. Kenapa? Saya kadang untuk membuka kita fikih itu pertanyaan paling sulit loh. Fikih itu pertanyaan paling sulit, dan ilmu fikih itu ilmu yang paling sulit karena orang yang paham fikih biasanya cerdas.
Kalau Edis itu kan hampir cerdas. Nah, room fikih itu adalah roomnya orang-orang yang cerdas, sehingga membutuhkan banyak ibarat, banyak dalil untuk menjawab itu. Contoh, di mana hukumnya jual beli pulsa? Nah, pulsa dalam jual beli harus ada baqa'u ainihi, barangnya harus wujud. Nah, pulsa kan tidak wujud barangnya, itu kan dikorek lagi nanti. Nah, sehingga saya itu lebih menganjurkan teman-teman kalau nanya fikih, banyak room fikih yang lain, sampai nanya di sana saja. Di sini itu nanya, kalau di sini itu nanya siapakah yang dituhankan Bunda Maria ketika melahirkan Tuhan. Nah, gitu itu di sini. Nah, itu ini khusus pasien-pasien yang yang sudah hampir tidak bisa disembuhkan begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi masuk ke roomnya Mas Muhammad ini bagus itu teman-teman. Kalau ada kajian tuh bagus itu. Bisa di follow ini Mas Muhammad ini. Syukron Ustaz. Semuanya lafuz izin pamit ya. Syukron ya Ustaz Wafi, Uni Rifa dan Ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pasien kronis. Pasien kronis. Apa kronis itu?